Jalur asli ndi, Mas? Yang peta. Nek peta ngiri. Iki ada nang jalur sungai iki lho, biru ini lho. Nah, kudune ada ngiri rene. Kenapa? Terlalu berat. Yuk, guys, dari pos 2. Jadi persiapkan diri Anda untuk Allahu Akbar itu. Akhirnya bagus. Konten nomor sekian. Oke. Sumber sendang break. Jadi ini yang biasanya buat apa ya? Semedi mungkin ya. Ya seperti itu, teman-teman. Ada orang tuh. Opo. Sampai Baik teman-teman, selamat malam, bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Gimana? Ketemu lagi dengan Mas Arya. Udah banyak yang nantikan cerita dari Mas Arya dan mungkin dari saya sendiri. Oke, kita mau ngolas di balik layar pendakian Wilis via Clair. Nah, sebelumnya saya mau ngasih tahu ya teman-teman, kemarin adalah tujuan saya yang paling intinya pendakian saya bukan tujuan, pendakian saya yang paling berkesan, yang terbaru, karena saya udah berhasil mendaki sesuai dengan apa yang tak omongin tahun 2019 atau 20 itu. Saya pengen mengelilingi Gunung Wilis di 6 kabupaten ya sebenarnya, tapi masih 5 untuk Trenggalek. Next, semoga ada jalur, dan akhirnya ya kemarin di Kediri sama Mas Arya ini bisa. Itulah pokoknya aku kalau nanti nangis saya kalau cerita itu. Terharu. Oke, kita mulai untuk cerita mungkin dari awal aja. Simak videonya biar nggak salah tangkap. Gas. Sebelum cerita lebih lanjut, kita sebat dulu karena pendakian dong, cerita ini agak bikin anget teman-teman. Biar nggak tremor, kita cerita sambil ngerokok ya nggak apa-apa. Nah, ini saya mau cerita kenapa saya bisa naik sama Mas Arya. Nah, Mas Arya ini salah satu, kalau tak bilang penonton kok kesana gimana gitu ya, temen yang dari media sosial yang sering nonton ya, sama aja ya. Ya nonton Cito yang dulu namanya Mas Bumpi ya, Bumpi, sekarang jalan kaki pelan IG-nya. Kalau live pasti ceritanya horor. Nah, jadi kemarin kita ketemu di Alun-Alun Madiun itu ada tujuannya teman-teman. Bukan gitu. Kita mendaki ini sebenarnya ada tujuan. Jadi gini, Mas Arya ini punya sesuatu yang agak unik. Gak apa-apa ya Mas tadi. Mas Arya ini punya sesuatu yang unik ketika mendaki sama orang yang baru. Itu selalu mendapatkan yang di video itu, yang di part 3. Nah, saya bukan tertantang untuk membuktikan, bukan. Sekali lagi, orientasi saya bukan ke situ. Karena aku juga belum ke Clair. Jadi ya hitung-hitung saya dapat temen. Nah, mungkin di sisi lain ya nggak masalah aku kalau dapat seperti itu. Kalau emang beneran ya udah, kalau enggak ya udah, selesai. Itu teman-teman. Jadi tapi ya agak beruntung ya, akhirnya dapat. Unik. Kalau mau buktiin nanti bisa naik sama Mas Arya, tapi nggak gratis. Guide soalnya. Nah, jadi seperti itu awalnya. Cerita awal sebelum saya mendaki dan kenal sama Mas Arya. Tapi Mas Arya ini sebenarnya orang Madiun, Rek. Orang jalan mana, Mas? Perintis. Deket dari sini. Tapi rumahnya di Kediri, ngontrak ngekos ya. Kerjanya juga di GG, men. Kapan support pendakiannya? Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke pendakiannya aja. Nah, jadi meskipun jalur Clair itu sekarang udah udah ditutup, nggak tahu kenapa, tapi biasalah, pasti ada sangkut paut sama warga dan perangkat laptop atau apa gitulah, perangkat elektronik itu loh teman-teman. Jadi seperti itu, akhirnya tutup setahu saya. Cuma kemarin kita nggak ketemu sama Pak
Kawit. kawit, jadi kita nggak bisa tanya-tanya terkait penutupan. Toh kita juga sampai bawah langsung turun. Nah, dan kenapa kok naiknya malam Mas kemarin? Kenapa Mas? Bisa dijelasin Mas? Ya, yang pertama sih kenapa kok naik malam? Mm-mm. Soalnya seru. Oke, seru. Dari segi apa kita emang suka pendakian Benar. malam. Saya sendiri juga suka, Mas Arya juga suka. Jadi kita ini kayak sefrekuensi teman-teman. Suka solo hiking, suka jalur sepi, daki malam juga suka. Itu. Jadi ya udahlah kita naik malam. Tapi sebenarnya aku juga nggak pengen awalnya. Tapi berhubung aku itu belum tidur kemarin. Kurang tidur, jadi aku pengen tidur. Jadi aku nggak mau kalau di jalur kayak sebelum-sebelumnya aku ngantuk. Otomatis kita nyampe jam berapa Mas kemarin? 3-an. Jam 3-an. 3-an itu aku istirahat dulu. Startnya jam setengah lima. Otomatis kan nggak lama tetap dapat malam. Sampai pos 1 itu naik dikit udah bukan malam sih, lebih ke gelap. Dulu gelap. Tapi karena kondisi Kediri itu kan di timurnya Gunung Wilis ya. Jadi jam 4 pun, jam 3 pun udah nggak kelihatan. Kecuali di atas, ya kan. Maksudnya nggak kelihatan sinar mataharinya, jadi otomatis gelap. Jadi ya udahlah, kita nikmati pendakian malam. Aku juga udah lama nggak naik malam. Terus kemarin kita di awal juga kejadian sempet salah jalur. Itu karena emang jalur di awal mungkin karena malam ya, jadi kita nggak terlalu fokus. Yang jelas aja kita lewati gitu, ternyata salah. Itu kemarin nggak ada petunjuk jalan Mas. Nggak ada sama kan? sekali. Nah, Nggak di ada video petunjuk itu jalan, nggak ada rafia. Biasanya Nggak ada ada. rafia. Kalau gitu kan biasanya ini tandanya kain Biasa. kain gitu, rafia atau apa, nggak ada sama sekali petunjuknya. Sebenarnya aku sadar sih di atas pos 1 itu ada jalur ke kiri, tapi emang kayak Tertutup. bekas patahan baru, kemungkinan itu bukan jalur. Nah emang yang jelas emang lurus bener, itu normalnya lurus, normalnya ya. Ternyata ya salah kita di video itu salah. Akhirnya ya kita lihat map, karena kita juga bawa map. Ternyata bener, kita langsung motong ke kiri, ketemu jalur, dan ternyata jelas banget, nggak ada yang tertutup. Aku ya kaget karena jalur ini katanya ditutup. Udah lama kan Mas? Lama banget kok itu. Setahun? Hampir setahunan kok ya, lebih kayak. Nah, setahun ditutup. Tapi jelas ternyata aktivitas warga itu yang asap itu, nah itu masih aktif lewat jalur itu. Makanya kok katanya ditutup, tapi kok kayak tiap hari dilewati gitu. Kalau katanya bapaknya yang kemarin tak temuin waktu turun, itu emang warga kayak sering nongkrong di pos 2 kalau sore. Jadi kalau ada keperluan sama arang atau sama lebah atau ada apa ngarit, itu biasanya terakhir tuh di pos 2. Makanya kemarin kan kita pas turun nemu gelas-gelas itu, Gelas-gelas, bekas iya. warga kan itu. Nah, dan untuk perjalanan yang bikin apa ya, mungkin ini langsung aja ya, nggak usah kita bertele-tele di jalur. Jadi perjalanan di awal emang setelah kita nemu jalur itu pas jalur malam, nah di situ ada keanehan nggak Mas dari sampean? Kalau aku nggak ada. Waktu kita ketemu jalur pertama. Kalau aku belum aku ya? tuh baru ngerasa ada pesen itu ya yang di pos 2. Oke, berarti sama. Oke. Belum Mas ada cerita terkait itu, tak jelasin dulu. Kemarin aku di pos 2 emang juga ngalami hal yang agak ya bikin kaget, bukan langsung takut mikir ke situ, bukan. Kita kagetnya itu emang ada sesuatu yang bikin anget-anget gitu loh. Aku sebenarnya agak pertama sih Mas ya, curiga terkait, kan aku ngomong kita setiap berhenti kok anginnya langsung kenceng. Beberapa kali ya. Berhenti kenceng ya gitu terus. Tapi setelah itu emang kenceng terus ya. Nah di pos 2 itu aku terus agak ragu pas di situ. Jadi kok mulai ngerasa nggak enak ya aku. Tapi untung sih tak logikakan, sampai kemarin logikakan. Iya. Ya mungkin karena kita berhenti, di fokusnya jadi ke yang lain. Ya, akhirnya ya udah netral lagi. Tapi pas kita istirahat terus, kemarin kan aku ngomong, sampean tanya kenapa setiap hal yang di
Kalau yang ada kejadian kejadian nggak kerekam. nggak kerekam. Kenapa mesti nek pas kameranya gak nyala malah enak sesuatu yang dipertanyakan? Ya itulah Fungsinya kameramen. keaslian Mas. Justru hal sing asliku sulit direkam, tapi sulit dicerna. Kita mau cerita asli tapi belum tentu percaya karena nggak ada bukti. Nah itu dimulai itu kita dengar sesuatu yang bikin kaget tuh. Ada kalau saya ya pokoknya sesuatu yang jatuh brak tuh wes nggak ada pergerakan lagi. Nah itu sempat kita logikakan hewan. Nah mungkin dari situ pandangan untuk Mas Arya apa? Kalau aku emang bener-bener karena kita posisi masih melogikakan apapun ya. Jadi hewan ya hewan aja lah cukup. Kalau dari aku gini kan, kalau jadi di kepalaku tuh ada dua logika. Karena ada yang bisa dilogika secara natural ya secara biasanya, sama logika yang emang kita itu nggak ngerti lah, maksudnya secara ilmiah itu nggak bisa dijelasin. Nah kalau yang logikaku secara natural itu emang hewan jelas hewan. Karena kan di video kan ada yang katanya dua cahaya itu, yang setelah itu kita jalan Iya, kan kita ada jalan, dua cahaya itu sama apa kaget itu hewan. Tapi kalau di logika lagi secara ilmiah gini, ini pengalamanku selama di gunung, mungkin Mas Yunus juga pernah ngalamin. Kalau hewan pasti ada pergerakan, Yes, entah bener, gesekan daun atau patahan dahan. Nah itu selama jatuh duk itu nggak ada suara lagi. Satu-satunya suara ya cuma itu toh. Kalau kemungkinan di ranting kayak nanggung ya Mas. Harusnya ranting kan itu kan semak-semak banyak ya. Terus pohon apa kaliandra juga banyak. Kalau otomatis ranting mungkin ada pergesekan ya. Bruk, normalnya. Kemarin nggak langsung bruk dan kenceng banget. Nah kalau kenceng kan kemungkinan hewan berkaki 4, monyet atau babi bisa jadi. Tapi masalahnya kalau hewan berkaki 4, monyet atau babi jatuh, mereka tuh ada kaget terus jalanku pasti nimbulin Wah, suara. Iyalah, semak-semak banyak kemarin. Nah, apalagi babi itu daerahnya punggungan. Sulit kalau punggungan. Nah itu kan masalahnya sumber suara itu pas di punggungan. Bener kan jalur keler full punggungan ya kebanyakan. Itu terus dari situ kita jalan. Pas waktu jalan tuh ya sebenarnya kayak orang halusinasi sih. Ada suara ngomong. Itu pas jalan. Yang makanya di pos 3 kan aku rada diem, terus aku ngomong kan kalau kesampean Mas kalau ada gini sebelumnya, nanti kalau ada apa-apa itu ya bukan, sebelum itu aku ngomong gini, Mas kalau ada sinyal cek HP dulu aja, karena kan sampean di rumah ada urusan, karena makanya sampean datangnya ke Kediri kan agak siangan. Nah, oh iya bener. Jadi suara tuh ngomong kalau ini mungkin halusinasi ya, tapi suaraku ngomong kalau ada yang nyariin. Gitu. Sampeannya spesifik ke sampean. Gitu. Itu bukan ke aku. Nek Sebentar Mas. Kalau ada yang nyariin hari itu ada nyariin enggak ya? Yang pas sampean turun ada yang nge-WA apa nge-telepon enggak? Ada. Tapi itu posisi di malam kedua. Malam kedua. Tapi ada yang nyariin. Kan posisi kita malam estimasi pertama. molor kan? Itu di malam kedua. Maksudnya pencarian bukan pencarian, istriku kan WA itu ke Fadil. Ya. Nah, itu panik karena kita itu estimasi molor. Nah, mungkin si suara itu ngasih taunya itu. Mungkin ya, aku kan nggak ngerti karena mungkin itu juga halusinasi. Cuma di pikiranku sampean ada yang nyariin. Entah mungkin nggak ngabarin atau mungkin ada yang nyariin di rumah atau apa. Karena aku nggak ngerti. Yes. Itu makanya pas di pos 2 setelah suara itu, terus aku kan rodok ngeyel ke sampean. Yeah. Mas kalau ada sinyal coba cekin. Mas kalau ada sinyal emang berkali-kali. Iya, itu. Mungkin halusinasi tapi kebetulannya pas. Memang ada yang nyariin dan emang estimasi kita jadi molor. Bener.
Emang sih kemarin Mas Arya itu tanya sinyal, padahal ngapain tanya sinyal, baru sampai pos 2 Rek. Tanya sinyal. Pos 2 itu ya itu mungkin eh, pas dari situ aku kan masih ngelogikan itu hewan, Mm-mm. belum ngelogikan sampai sana. Yang di pos 3 itu ya setelah ya aku kayak dengar suatu pesan gitu. Di pos 3 itu ini sampean masih ingat aku ingok-ingok ke yang ada bukan Banner, heeh. banner itu Sik banner. banner yang di pos 3 kan agak ada daerah Oh, kamu sing turun terus ada ada bannernya. bendera. Heeh. Banner itu atau bendera itu. Heeh. Di situ tuh ya ada sosok lah. Ada sosok terus makanya dari situ aku ngomong ke sampean, pas kalau ada apa-apa ngomong. Bener. Karena sing tak pastikan itu panik, karena naik di gunung panik itu hal yang sangat Bahaya. dangerous, Bener. sangat bahaya. Makanya yang dijaga kan kepanikannya, Ya. karena takutnya nek ada sesuatu set terus kaget terus responnya lari. Nah, Bahaya. karena kita cuma berdua toh, Hmm. body system, jadi kita sangat mengandalkan satu sama lain. Yes. Kalau salah satu lari ya udah kita kepisah di jalur yang kita nggak tahu. Nah, kita baru pertama kali di situ, terus jalurnya nggak ada petunjuk sama sekali, jadi kalau terpisah bahaya. Tapi Mas Arya ini emang punya apa? Kayak Fadil itu enggak? Fadil Nek- Goib itu loh. Kok bisa sampai tahu itu loh? Apa Enggak itu sih, cuma sekedar bayang-bayang atau apa gitu? Kalau aku selalu nganggep kalau itu halusinasi. Aduh. Makanya kan pas sampean tanya, "Mas santernya sampean kok gak terang?" Karena Iya. aku mencegah halusinasi. Jadi gini, senter itu kan ada senter yang merah sama senter yang putih. Mm-mm. Nah, biasanya aku kalau pakai yang headlamp itu, aku pasti nyalain yang merah dulu. Jadi biar mata itu menyesuaikan lah. Karena kalau langsung putih, ada kemungkinan halusinasi terus ngelihat apa, bayangan apa di belakang mata gitu, ngelihat bayangan apa. Nah, aku nyegah itu. Ya aku mesti kalau ngelihat sesuatu entah perwujudan apa, aku mesti ngerasa kalau itu halusinasi, jelas. Tapi karena aku terbiasa, jadi aku nggak panik. Cuma aku pasti mau kayak ngasih tahu ke yang bareng aku, yo kalau ada apa-apa ngomong, karena takutnya kalau orang yang nggak terbiasa terus tiba-tiba ada perwujudan atau tiba-tiba ada apa, panik. Oke. Makanya dari situ aku lagi langsung mantap, betul. berarti emang ada di situ Iya, jalurnya. Jadi sebenarnya Mas Arya ini mungkin ada, tapi dia nggak mau terlalu Iya. ke arah situ gitu loh. Mungkin ya. Soalnya kita mungkin aja. karena akan mungkin karena beda tujuan ya. Kalau Iya. aku di gunung kan karena hobi kan sama olahraga. Yes. Nah, karena tujuanku hobi sama olahraga, aku lebih banyak belajar ke survival atau ke pendakian Daripada ngurusi itu. daripada ngurusin itu. Iya. Karena itu udah ada yang ngurusin lagi, kan Iya. ada yang namanya pendakian spiritual. Bener-bener. Itu kan tugasnya, mungkin tugasnya mereka untuk yang lebih tahu gitu kan. Yes. Jadi ya Bisa agak tanda tanya sih kalau ini. Soalnya disclaimer kayak yang Mas Yunus tadi kan bilang kalau orang yang pertama kali ndaki sama aku pasti dapat oleh-oleh. Biasanya dapat. Beberapa temanku atau orang-orang. Kira-kira berapa orang Mas yang Enggak ngitung aku. Nggak. Enggak ngitung karena ya kan saking banyaknya? saking banyak. Anjir. Karena aku nggak tahu. Mungkin yang nonton video ini terus pernah naik sama aku terus nemu mungkin bisa komen Nah, atau bisa gimana. komen teman-teman. Enggak apa-apa. karena ada korban baru kan Korban baru, Terus korban saya baru berarti. punya korban baru ini punya media, jadi Ya, sekalian bisa. ya. Iya. Karena kadang ya dapat mungkin karena rasa terima kasihnya ya itu yang ada di gunung, mereka ngasih rasa terima kasih karena udah mampir, kan layaknya tamu ya dikasih oleh-oleh. Oke, mantap. Nah, aku mesti bilangnya gitu. Jadi ya gitu, makanya kadang kalau naik sama aku ya mungkin Mas Yunus bisa ngerasain buat ada yang beda lah. Mm-mm. Kalau aku ngerasa beda emang pas turun sih Mas. Cuma nantilah Iya. di nganu. Di next nanti. Itu di awal. Jadi itu ya. Kalau aku sih sebenarnya di pos 2 kemarin kan setelah kita jalan itu ada yang di video aku sempet bilang Allahu Akbar. Terus Mas Arya tanya, "Apa Mas?"
tak pikir babi ya. Jadi persiapkan diri Anda untuk Allahu Akbar apa itu? Tak kira bagas. Sebenarnya kemarin itu ada dua kemungkinan teman-teman. Kemungkinan logikanya itu ke lampu, tapi nggak logisnya lampu sebanyak itu di Kediri, kenapa harus ada dua yang nyala? Itu, nah jadi ya bisa dibilang halu lah gitu aja wes. Mungkin halu, tapi di video ada kayaknya. Kalau ke videonya enggak mas, cuma Nggak ke aku video. pas ekspresi bilang Allahu Akbar itu emang ke video, karena emang aku kagetnya itu kaget yang secara ya kayak kita dikagetin teman, bukan karena aku terus kayak maca atau apa itu enggak, tapi aku terus habis itu aku ditanya Mas Arya apa mas, tak pikir babi, itu aku langsung logisnya langsung ke arah lampu kota Kediri. Padahal kalau dinalar lampu kota Kediri emang dari situ kelihatan, itu otomatis nggak mungkin kok cuma 2 biji dan warnanya kuning, itu deket. Tapi ya kita namanya kita masih di jalur dan kita baru naik, tetaplah positif thinking deh. Kota Kediri kelihatan sepanjang itu lampunya, kenapa harus ada 2? Tetep gitu. Dan apakah aku terus mikir terus? Enggak, wes enggak tak pikir. Aku otomatis kemarin fokusku ke arah lensaku kan blur kemarin. Oke, skip. Mau benerin dulu ngembun. Ya nggak tahu ngembunnya pas apa, aku ya nggak tahu, tiba-tiba kan ngembun itu. Terus tak benerin, tak buka lensanya, baru beres lagi. Akhirnya ya udah, kita nikmati jalur yang angin itu. Meskipun di situ aku sebenarnya langsung mikir mas, kenapa kok saya agak miring banget gitu loh. Iya. Sebelah kanan itu punggungan, kenapa harus ada jalur yang melipirnya kok mepet banget. Itu mungkin kalau kaki 4 ya, 4 ada gak ya? Ya ada beberapa sih tipis banget sih, cuma ada yang Ada cuma lebar. 2 doang kan? Iya. Karena ada jalur yang agak longsor Yes, itu loh, ya Allah kok jalurnya gini amat. Untung malam jadi nggak terlalu clear. Bahkan kita kan nggak tahu kiri jalur, kita naik kiri ya, itu nggak tahu dalamnya kayak apa, maksudnya jurangnya kayak apa nggak tahu, karena turun pun kita juga dapat malam di situ. Pertama nggak tahu jalur, gimana viewnya di situ, yaitu naik turun malam. Nah jadi itu untuk di setelah pos 2. Nah di pos 2 nya itu, dan kalau kemarin ada yang pas live chat ngomong, mas itu di belakang kayak kakek-kakek, itu pohon, real pohon. Dan kalaupun agak persoalan soal angin itu tanda tanya enggak sih mas, kalau menurut sampean? Aku kan sempat ngomong di video kalau logikanya ya kita karena kita jalan, kita fokus di jalur, pas berhenti kita fokusnya kemana-mana. Tapi masalahnya gini, mungkin aku nggak terlalu ngecek dalam ya. Emang selama kesampaian ngerekam di jalur itu nggak ada suara angin? Ya enggak lah di awal. Tapi pas di pos 2 langsung, dan itu terus. Nah pokoknya sampai situ itu kayak perubahan suhu, bukan suhu sih, suasana itu kayak riuh teman-teman. Iya kan? Ya emang faktor angin riuh setiap kita berhenti. Iya, tapi beda, emang beda riuhnya itu. Kayak ya itulah, mungkin halu, kita halu, anggap aja halu. Emang mungkin dari kitanya ngerasain beda, mulai dari pos 2 itu dan sampai di pos 3 aku emang udah agak berharap segera camp, karena satu aku lapar teman-teman. Mungkin itu aja ya, mungkin bisa dilanjut untuk dari pos 3 atau sebelum-sebelumnya kalau ada tambahan lagi. Aku sih yang tambahan itu yang masalah 2 lampu warnanya oranye yang sampean lihat di antara jalur 2 ke 3. Sampean tuh lihatnya di posisi sebelah kiri, kanan. Kanan kalau ke atas. Kalau aku kan nggak lihat tuh. Cuma selama jalan antara pos 2 ke 3 yang tak pikir itu yang masalah angin. Nah, karena aku mikirnya tuh gini, kita pendakian di situ posisinya malam. Nah, kalau mungkin yang lebih ngerti kan, kalau yang kejadian kayak gitu kan lebih banyak di malam. Terus Mas Yunusnya ngerasa selama jalan, aku juga ngerasa selama jalan itu awal-awal emang berat. Terus tiba-tiba jadi enteng banget malah. Iya.
perasaku bahkan sampai summit itu kita terlalu enteng loh. Iya. Terus aku tuh ngelog, ya ini pikiranku aja sih, pikiranku tuh mungkin yang punya gunung itu ngizinin kita buat naik sampai puncak dengan positifnya, dengan mungkin kalau ada kita di situ terus kita menyebarkan itu dengan hal yang baik, itu bisa menghidupi warga sekitar. Yes. Baiknya gitu, mungkin yang punya gunung itu tuh ngerasanya gitu. Tapi karena kita jalurnya malam, kita disuruh cepet-cepet sampai ke tempat camp. Anginnya itu mungkin ke situ. Emang agak panik sih pas Iya. angin. Anginnya itu kayak apa ya? Santai gitu. Tiba-tiba teman-teman ada blowers full. Hmm. Bus. Kayak maksudnya ayolah di awal kita dapat angin silir-silir atau mungkin dari pergerakan anginnya ayo ada lah dikit-dikit gitu. Enggak. Langsung bus seketika. Dan kalau nggak salah itu setelah suara itu. Ya, setelah suara itu, Iya kan? ya setelah suara itu emang anginnya langsung nggak santai, langsung kayak pengennya itu kita disuruh jalan terus, sampai Disuruh cepet gitu iya, cepet engkau ke tempat ke. Coba nanti tak lihat dulu ya sebelum aku ngomong itu angin nggak di pos 2. Siapa tahu kita emang agak Iya. halu beneran gitu. Ya antara pos 1 ke pos 2 sama pos 2 ke pos 3. Nanti saya cek lagi. Suara malamnya teman-teman resapi. Beginilah kondisi kalau trek malam. Ini masih 1200 loh. Kenapa mesti nek pas kameranya gak nyala malah enak sesuatu yang dipertanyakan? Ya itulah Fungsinya kameramen. keaslian, Mas. Justru hal sing asliku Itu yang pos 3 ke 4 sih nggak ada. Aku cuma ngelihat itu aja, ada wujud. Aku nggak bisa jelasin wujudnya apa karena aku nggak belajar sampai segitunya dan aku lebih nggak peduli. Tapi antara pos 3 ke 4 itu lebih ke ya wujud itu ngikutin kita lah. Makanya ada beberapa kali momen aku berhenti terus ngelihat ke belakang. Yes. Ngelihat belakang terus karena ngecek si aku ngomong orang ya, si orang ini maksudnya apa kok ngikut. Makanya aku noleh ke belakang terus. Tapi sampai di sebelum pas sebelum pos 4. Jadi kan aku apa sampai ya ngomong kalau camp depan Mas, camp depan. Aku. Ya, sampean kan. Itu udah nggak ada. Kayak camp depan itu ya. Iya. Aku ingat. Itu udah nggak ada. Terus apa Mas Yunus ngomong kayak ada orangnya Mas di dalam. Ya, Akhirnya aku salam. Soalnya aku memang dengar suara Mas. Nah, ada orang tuh. makanya aku salam dulu. Ya. Yang satu aku mikir itu orang. Terus yang kedua ya sopan santun aja. Ya. Karena itu kan nek sampean perhatikan ya, tempat kita tidur itu sekelilingnya kan ada sajennya. Aku nggak ngeh aku Mas. Pagi. Kan aku- sampean BAB. Iya, kan aku BAB. Iya. Kan aku ke belakang tuh. Iya. Belakang itu ada sajennya. Samping itu juga ada sajennya kan, sampean ngecek kan? Ngecek. Samping itu kan ada sajennya, belakangnya itu juga ada sajennya. Jadi belakangnya si kita Shelter. tempat ngecamp itu, shelternya itu ada batu. Batu itu ditaruh sajen-sajen. Ya kayak apa ya? Apa berkat orang selamatan itu loh. Iya, selengkap itu gitu loh. Berarti kan itu emang mungkin tempat orangnya ibadah di situ. Mungkin. Makanya kita kerasa ada orang di situ. Mungkin Kemarin kan waktu di live chat banyak yang ngomong tuh. Maksudnya di komen ada yang ngomong kalau kok kayak ada suara orang ya di situ. Di komen loh ya. Bukan saya yang ngomong ini. Di komen pas live chat kalau nggak salah. Yang pakai headset itu pasti akan dengar suara selain kita di pos 4. Nah, karena itulah aku kenapa ngomong ada orang. Aku bener Mas. Enggak, ada orang. Normal orang, Rek. Bukan itu, aku ke arahnya bukan ke arah itu. Orang. Dan itu banyak di komentar live chat ngomong kalau itu. Kok ada suara yang lain ya kayaan. Emang suasana di situ itu riuhnya bukan riuh angin, emang angin kenceng. Tapi beda. Suara, lebih ke suara. kayak orang ngobrol.
kayak orang yo cecet kayak kita ngobrol gini aja. Nah, makanya itu refleksku langsung, wah ya, kan ada orang. Hanya itu. Aku khawatirnya juga gitu, khawatirnya kalau ada orang terus tempat shelternya penuh, Nah, kita harus mendirikan tenda. Posisi di tempat itu tuh nggak ada tempat ya lapang buat tenda. Ada pun di belakang, Kayak di satu belakang pun terlalu sempit. fresh ya. Heeh. Kan karena kita masing-masing kan bawanya top 10. Top 10. Nah, top 10 itu kan ya iso buat 2 orang tapi nggak nyaman ya lah. Jadi kita harus mendirikan dua top 10. Kemungkinan dia kalau kita pakai yang belakangnya shelter tuh nggak cukup. Nggak cukup, Mas. Sempit kok. Itu. Nah, makanya pas aku salam suaranya kan berhenti, ya kan? Langsung set. Emang sebelum sampai sih lebih. Sebelum sampai kan. Sebelum sampai. Kita ngerasa itu ada orang karena karena aku mikirnya tuh itu pendaki lain karena jalur itu tuh beberapa kali dipakai pendaki lain buat naik, ya kan. Terus Pak Kawet itu pas aku survei ngomong, Mas ada yang juga naik hari Sabtu. Nah, aku tuh mikirnya mungkin Pak Kawetnya nggak tahu kalau udah naik. Yes. Ya, aku mikirnya juga gitu. Mungkin dia parkir di pos 1. Karena kan kita malam kan ke pos 1. Mungkin dia parkirnya di pos 1 karena di jalur motor itu ada perlimaan yang kalau kita ke kanan tuh bisa langsung sampai ke pos 1. Aku mikirnya ke situ. Jadi mungkin pendaki lain. Terus makanya aku salam, terus waktu salam aku nggak denger apa-apa. Tapi aku ngelihat ada orang keluar. Makanya kan aku berhenti sih. Iya, berhenti. Kan aku berhenti, salam dulu. Terus aku gak ngomong apa-apa. Baru jalan masuk kan. Itu kan aku ngelihat ada, kalau aku ngelihatnya ya, itu ada orang yang lagi keluar dari shelternya. Emang aku yakin kemarin ada orang, sumpah. Soalnya itu nanti nyambungnya pas kita turun. Oke. Terus lanjut lagi. Ya ini karena di pos 4 ini aku hanya itu aja teman-teman. Mungkin di komentar juga ada. Plus aku ini terlalu nahan lapar. Jadi kayak biasalah orang lapar itu menghalalkan segala cara. Ibaratnya gitu. Jadi aku fokus posisi ayolah segera camp, segera masak. Lapar aku. Oke, lanjut Mas. Kalau aku kan muntah. Oh iya, muntah iya. Itu kan kita habis ngecek Watu Semar. Kita ngecek Watu Semar terus aku nunjukin ke Mas Yunus, Mas ini Watu Semar. Nah, dikasih kain terus ada sajen, ada dupa ya gitu lah. Terus ada tulisan Watu Semar. Terus kan Mas Yunus turun dulu. Terus aku turun itu posisi wis mual. Makanya pas Mas Yunus nanya kan aku sempat ngomong tapi kayak karena emang kayak mau ada yang mau keluar. Sisi Mas. Oke, teman-teman. Tak ganti dulu baterainya. Dah, ganti baterai dulu teman-teman. Sambil dipantau soalnya jadi agak boros. Oke, tapi ngopi dulu Mas. Bah, ada kopi. Kopi ini podo ae koyo ya. Iya sama aja. Terima kasih. Oke. Cerita nggak sambil ngopi, ngudut itu nggak mantap. Kita lanjutkan biar agak nggak serem-serem banget. Karena cerita ini bukan serem, kita mengedukasi aja. Edukasi kesereman. Oke, lanjut lagi Mas. Tadi dari mana? Aku tadi muntah. Jadi gini. Muntah. Mungkin teman-teman mikirnya itu settingan. Tapi gini ya. Satu, jalur itu berat. Yang kedua, kita pertama kali naik gunung itu. Terus yang ketiga itu aku sama Mas Tito ya. Mas Yunus ini kan gak suka settingan ya, aku apa adanya. Terus aku gak kepikiran buat settingan karena aku lebih fokus ke persiapan ya kan. Karena kan waktu sebelum pendakian Mas Yunus kan udah nyerahin logistik ke aku. Berarti aku lebih mikir gimana aku bagi logistik, jadi biar kita bisa cukup makan paling enggak buat 3 hari 2 malam. Makanya kan aku bikin logistiknya emang tak buat lebih banyak. Terus akhirnya kita kan lebih banyak ninggal logistik di base camp kan. Jadi aku nggak ada kepikiran itu. Terus mungkin ada yang bisa menjelaskan karena aku juga ini aku pertama kali ngalamin. Jadi aku beneran muntah. Terus muntahnya itu emang muntah cincin. Nah, cincin itu tuh ceritanya gini. Ceritanya itu cincin itu emang nemu waktu aku naik ke Budukasu Malang lewat Lawang. Udah lama tuh Mas. Emang lama. Jadi aku kayaknya sekitar Februari atau Maret aku naik situ. Terus aku nemu cincin itu. Nemu.
Nemu. Ceritanya sama kayak kita di pos 2. Jadi ada suara jatuh, terus waktu tak cek itu cincinnya tuh. Jangan kemarin juga gitu, Mas. Nah itu aku mikirnya gitu, Gak dicek. ya kan di punggungan kan nggak Iya mungkin sih. kita ngecek ke bawah. Ngeri, Rek. Nah cincinnya tuh modelnya gini, yang aku nemu kan ini pertama aku nemu di Butukasu. Cincinnya tuh modelnya gini, jadi kalau kena cahaya emang kelihatan, makanya tak ambil. Karena aku mikirnya karena ini bukan cincin akik, jadi ini kemungkinan punya orang. Nah terus waktu turun dari Butukasu aku nanya ke tempat registrasinya. Mungkin kalau ada yang pernah naik ke Butukasu, kan Butukasu itu antara pos registrasi base campnya itu sama ke tempat parkiran kan jalan lagi agak jauh, 1 atau 2 kilometeran. Aku tanya ke pos registrasi ada yang kehilangan cincin enggak, karena ini dulu itu ada mata cincinnya. Jadi ya dari waktu aku nemu di Butukasu kan ini kan ada bolongan. Ini kan ada bolong. Ini kan ada bolongan. Nah ini itu ada mata cincinnya awalnya. Nah tak kira itu cincin berharga. Oke. Orang jatuh terus ketinggalan cincinnya. Nah pas turun tak tanyain ke pos registrasi karena takutnya ini cincinnya punya orang. Tapi ternyata katanya orang yang di pos registrasi itu nggak ada. Waktu di parkiran aku juga tanya, nggak ada. Makanya cincin ini sering tak bawa waktu aku naik. Karena kalau dia mikirku sih kalau dia naik gunung berarti dia juga mungkin ketemu aku waktu aku naik gunung, terus kelihat cincin ini terus kalau ini cincin punyanya dia, makanya tak bawa terus. Nah cincin ini sempat hilang di waktu aku naik ke village via Jontani. Sempet Hilang, juga. beneran hilang karena ini kan terus udah tak buat kalung gini toh, jadi tak pakai di kalung gini. Hilang, pikirku ya udah Sekalungnya hilang. Sekalungnya hilang, jadi hilang semua. Terus waktu yang tak muntahin tuh ya cincin ini, sekalung-kalungnya. Makanya aku marah-marah tuh karena rasanya nggak enak. Ya coba bayangin ya, ini semua keluar dari dalam tubuh kan aneh rasanya. Ngopo? Itu kan waktu muntah-muntah. Iya, pas waktu aku muntah. emang pas itu tahu Mas Arya ini muntah-muntah. Cuma aku kan lagi prepare itu tuh lah, apa Lapar. bukan lapar Mas, lebih ke kamera sama Oh, iya. lighting gitu. Jadi aku nggak ngeh. Cuma aku kan ngomong, "Kenapa Mas?" Tapi habis itu kan udah tuh. Iya. Aku lagi fokus lagi ke kamera. Aku nggak tahu kalau ternyata Ini jadi, emang aku ngelihat Mas Arya itu muntah-muntah di luar. Maksudnya sambil pegangan di tiang di itunya shelter gini, aku emang lihat. soalnya nggak kayak nyantol gitu loh. Jadi makanya aku agak berusaha keras untuk ngeluarin ini. Itu yang cincin pertama. Kayak gitu aku muntahnya. Aku nggak suka itu. Iya, kalau gituan kalau mau ngasih ya nggak usah sampai menyakiti lah. Kan ya kan nggak tahu. Nah ini emang di dalam tubuhku kan ya jadi racun kan. Iya sih. Maksudnya kasih ya ngasih kayak yang waktu kita pulang kasih kasih di jalan, nggak usah sampai dari dalam. Itu yang jelasin yang aku muntah-muntah itu. Sudah nggak ada apa-apa lagi terusan. Mantap. Dan tadi juga ada yang komen settingan ya. Semoga nggak settingan. Gini loh teman-teman. Aku itu mungkin udah ada yang tahu ya. Saya ini gimana. Dari dulu aku itu bahkan untuk suasana di gunung pun aku nggak mau. Ngerubah suasana itu nggak mau. Misal gunung ini nanjak terus tak buat santai, buat indah atau apa itu nggak mau. Aku pengen the real of hiking. Itu kan motoku, the real of hiking. Terus kalau mau settingan kok kayak sepele banget ya, cincin atau apa, mending yang ada penampakan edit aku bisa tuh betul. Cuma kok aku takut karma. Ini soal aku membohongi semua orang loh, Rek. Dan mungkin saya lebih tegaskan lagi, penghasilan YouTube ini juga buat jajan keluarga saya ya kan. Selain buat
naik gunung buat jajan keluarga. Masa iya aku dapat penghasilan dari aku bohongi. Mungkin next lah kalau teman-teman pengen konten sebuah settingan. Aku soalnya paling gak suka kalau dibilang settingan. Kita ini buat bikin naik gunung udah berat, Rek. Ngapain mikir kayak gitu? Kecuali jalurku landai-landaian kayak yang itu aku mungkin bisa seolah-olah gitu. Aku enggak. Aku lebih ke alamnya, dan apapun hal yang aneh mungkin tak rasionalkan. Tapi kalau cerita terkait halu, yaitu perasaan yang tak alami. Bisa dinalar ataupun tidak, yaitu yang tak alami di saat itu juga. Gitu loh teman-teman. Aku kalau ada yang komen settingan tuh paling aduh, aku udah coba apa naik gunung itu. Ngapain aku? Tujuanku itu enggak kayak gitu. Kalau aku kan sering tuh Mas bikin cerita horor. Aku pasti nggak mau. Kalau mau bisa aja, setiap jalur pun aku bisa. Dan aku pun nggak bikin cerita horor pun orang-orang bakal dapat vibe horornya. Di gunung mana ya yang horor ya? Mana ya? Aku lupa sih. Gunung mana yang teman-teman ngerasain aku horor? Apa ya? Singin Mas Arya apa gunung mana yang vibe-nya horor? Vibe lo ya? Ada sih aku vibe apa paling? Yang ini. Wilis pasti yang Wilis. Kerangka itu ya? Iya pasti. Nah, itu aku, kan kalau dapat. Kerangka aku enggak ya, malah ngerasa horor ya. Oh, enggak ya? Sama Mas juga. Oh shit. Itu. Tuh. Soalnya kan malam, terus babat. Terus itu kan jalur yang nggak pernah dinaikin orang. Itu horor banget. Nek perasaku. Nek emang mau settingan, mending sekalian di situ. Wah, cocok Lebih itu, Mas, vibe. cocok. Lebih vibe. Yes. Terus gini, mungkin oke, katakanlah orang yang ngomong set ini settingan, kan berarti kalian kan bisa mikir. Sekarang coba pikir ya. Kalau ini settingan, aku bakal lebih fokus ke settingannya. Ya kan? Cari cerita. Terus Anjay. aku bisa ngarang cerita. Oh, waduh Semar tuh gini Mas, gini. Aku kudu riset. Ngapain? Aku kudu ngurusin logistik yang pertama. Yang kedua aku bagian riset. Karena kan Mas Yunus bilang enggak ngeriset sama sekali kan. Enggak sama sekali, Mas. Nah, makanya aku ngerasa aku harus riset. Paling enggak salah satu dari kita udah pernah riset. Jadi kita enggak kaget. Makanya kan di video kan Mas Yunus sering nanya toh. Ini gimana? Karena yang riset bagiannya emang aku. Jadi logistik sama riset emang bagianku. Makanya aku jauh lebih banyak riset. Meskipun karena di YouTube yang tak cari waktu riset itu enggak selengkap yang sama Mas Yunus, apalagi yang masalah tebing. Yes. Sama tanjakannya. Itu enggak ada. Aku nggak nemu sama sekali yang sedetail itu ya. Itu padahal aku riset. Itu aku saya kaget. Terus Aku aja kaget, Mas. Terus ngapain aku masih mikir, oh kayaknya enak ini settingan sama Mas Yunus biar view-nya banyak. Ngapain? Kayaknya enggak potek. Kayak aduh, ngapain gitu loh. Yes. Kalau mungkin teman-teman yang udah tahu saya ini kan kayak dibilang pendaki yang agak lugu gitu loh teman-teman, seadanya gitu lah. Iya, Begitulah. Jadi terserah teman-teman mau gimana, pokoknya terserah. Intinya aku menampilkan the real of hiking. The real of hiking. Aku punya kaos the real of hiking. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mau ngelogika, Iya. tapi juga jangan lupa ya open minded lah. Iya. Yes, Kita kan bener. harus masukin segala kemungkinan yang ada. Bener. Karena kita teman-teman nggak ngalami gitu loh. Termasuk saya pun juga gitu. Kadang saya potong dulu ya Mas. Aku melihat pendakian orang horor banget. Itu nggak bisa dilogika kalau saya. Jadi aku mau nggak percaya, yo bisa jadi nggak percaya. Tapi aku nggak ngalami. Masa aku harus ngomong alah settingan bohong. Aku nggak ngalami. Jadi aku menghargai. Ya udahlah gitu aja. Itu aja. Kita legowo ke ya udahlah gitu. Dia yang ceritain, dia yang ngalami bohong, ya dia yang dosa gitu aja kan. Enak Rek. Oke lanjut Mas terkait itu. Gitu ya. Yang masalah cincin tuh sampai situ. Terus akhirnya cincin ini karena aku kesel sama cincinnya, kayak nggak pernah tak pakai. Jadi mungkin ada yang pernah kehilangan cincin sekitar bulan Februari atau Maret di Budokasu, bisa ngubungin kontak. Karena aku takutnya emang ini cincinnya penting, entah ini cincin pernikahan atau emang ini cincin berharganya orang, tak kembalikan. Karena emang kayak ini bukan cincin yang kayak cincin akik, kayak cincin yang biasanya orang-orang di pendaki spiritual. Emang ini kayak cincin berharganya orang tuh. Magnet ya? Gak paham aku magnet apa Mas.
bukan. Ya kuncing biasa. Ya intinya itulah teman-teman. Dan untuk terkait di pos 4 aku sebenarnya emang lebih khawatir apa shelternya rubuh Rek. Kemarin Iya. Pak Kenceng banget. sadar gak Mas pas shelter goyang? Sadar. Dan kita Itu sama-sama bangun. Shelternya goyang dulu. Itu emang angin kenceng pol teman-teman. Dan paginya yang aku nggak ngerekam itu karena kita sedikit mager mau bangun. Akhirnya kita tidur lagi. Ya bukan karena itu sih, kita juga kurang tidur ya Mas. Itu. Akhirnya pas udah siang kita malah tidur. Makanya start summit jam 10-an ya. Itu pas pagi itu angin berbalik. Anginnya dari arah ibaratnya itu depannya shelter jadi belakangnya shelter. Dan yang dari belakang itu lebih mantap anginnya. Itu pas diseng itu ngangkat teman-teman. Dar, itu berkali-kali. Jadi otomatis kita mungkin saking ngantuknya akhirnya tetap tidur. Nah pas Mas Arya BAB sih aku bisa tidur karena anginnya agak Tenang. terlalu. Pas pagi emang bener-bener aku mau tidur sulit pol. Maksudnya ya emang sih itu normal. Itu enggak keangkat Rek. Dar terus itu. Waduh, tapi sayang sih enggak tarik ke karena ya moodnya mager itu. Dan kalaupun jujur-jujuran aku sebenarnya malas mau summit. Satu, kita ada di ketinggian berapa kemarin? 1400. Itu panasnya Masya Allah teman-teman. Siang-siang summit, kita bukan mencari sunrise, kita menantang matahari. Aku malas itu. Aku kan ya paling mager kalau panas itu mager. Mending dingin lah, kita jalan anget. Tapi panas bingung. Ya itu, aku mager. Summit enggak ya? Summit enggak, tapi aku baru pertama. Yes, minimal sampai pos inilah. Makanya aku sempat mau nyerah kan. Bukan ya mau ngedon lah intinya saking panasnya. Males. Ya untung ada kabut datang jadi kita lumayan lah anyep dan semakin ke atas ternyata aku lebih menikmati perjalanan. Pol daripada waktu mau berangkat. Emang faktor panas. Malah semakin atas itu aku semakin wow happy banget lah. Makanya itu di sesi atas tak tinggal Mas. Aku seneng itu. Perasaan happy itu keluar pas di situ. Wah, beda. Lebih menikmati. Makanya banyak yang nggak tak rekam. Aku ada cerita sih yang pas sampean tinggal. Karena aku sempat di premier kan ngomong aku lagi ngobrol sama mbahnya. Emang ada, tapi nggak serem sih, cuma ya aku ngerasanya itu mungkin suara yang dari jalurnya Bajulan. Nah, suaranya Aku ngerasanya itu, ada. aku ngerasanya itu, tapi aku seneng karena suaranya intinya ngomong selamat, terus makasih, terus apa, moga baik-baik aja, terus kayak doain baik-baik lah. Makanya aku agak santai akhirnya, karena aku ngerti bentar lagi udah puncak berarti. Karena mikirku mungkin karena jalur kan itu kan antara sama Bajulan hitungannya sampitnya kan hampir sama kan, Sama. sampai ke puncaknya kan. Yes. Berarti kemungkinan yang aku udah bisa sama Mas Yunus itu mungkin barengan sama si Bajulan ini. Jadi aku ngerasa seneng, makanya aku ngerasa itu kayaknya ngobrol sama mbahnya. Masuk. Emang kemarin Mas Arya itu di belakang santai banget. Kayaknya sama-sama menikmati gitu. Aku juga menikmati suasananya. Wah, Enak pol. Enak banget. Nggak nyangka kalau ternyata kita di awal kabut, yang pas kabut itu loh ya. Setelah kebuka ternyata wow, luar biasa kanan kiri. Bagus banget. Apalagi di puncak itu. Pemandangan Dan indah. terkait soal kita salah jalur itu sebenarnya dari awal Mas kalau aku dari pos bayangan itu kita sebenarnya udah salah loh. Soalnya di mapku pas bagian di situ kan di map dari atas kita turun bener kan? Iya. Kita di mapku yang awal emang salah lurus. Jadi gini. Nah gini. Nah kita langsung nanjak tuh kemarin mau wearing terus itu salah sebenarnya. Di map salah. Harusnya ngiri. Harusnya ada jalur ngiri. Berarti yang lewat kita ngomong kayaknya jalur air deh. Nah, itu kemungkinan. Mungkin itu ya. Kemungkinan itu. Tapi ada sing ini. Aku baca komenan. Jadi ada yang komen kalau jalurnya bener Mas dari tebing lewat melipir ke kanan terus langsung naik
Makanya kan aku sempat ngeyel ke sampean, Mas cekin sing kanan. Nggak logis mas, sumpah. Tapi ada yang komen, berarti kemungkinan emang itu ada jalur dan ada orang yang lewat situ. Tapi buat terlalu motong. barbar sih. Soalnya jadi dia gue bilang yang di komennya itu kalau lewat yang jalur melipir kanan itu kita nggak lewat Kesatrian. Oh Jadi melipir dikit langsung naik. Nah masalahnya itu jalurnya ini ya mungkin kalau ada yang komen kok sering salah jalur padahal bawa map dan lain sebagainya karena jalurnya terlalu banyak cabang dan cabangnya jadi satu mesti. Oh itu juga kita faktor karena namanya kayak itu ibaratnya kayak moda sabana teman-teman. Jadi Wah. kayak kebuka sedikit itu kayak jalur modelnya gitu. Jadi kalau ketutup pas posisi jalur asli, karena kita kan Mas Arya sendiri nggak fokus ke map total kan kemarin, ya kita pokoknya senglihatnya itu jalur-jalur. Nah jadi itu ketutup sedikit kita kok sini kayak jalur ya, ya kita ngikuti itu pas awal, gitu. Cuma pas turun beda lagi. Karena pas turun kan gelap. Kalau di logika sih kok terlalu ekstrim ya ke kanan. Emang aku nggak terlalu lebih ke spesifik tebingnya waktu aku nemu itu ya. Aku lebih ke arah kanan ini langsung blank. Emang bener-bener gini teman-teman. Jadi langsung nggak bisa. Aku wis gitu aja. Karena aku sendiri juga mikir ke sepatuku. Jalur batu emang kayak gitu ya sepatuku. Ya otomatis aku langsung lihat ke arah kiri. Aku ngelihat di pohon jauh kan kemarin Mas. Iya ya. Itu kayak ada longgar gitu loh. Semak-semak rumput yang agak longgar. Kemungkinan itu. Dan aku otomatis melihat map Mas Arya itu kok ngiri gini. Ya otomatis ke situ. Bener. Oh mungkin bisa komen lagi yang oh iya, situ. Silahkan komen Mas. Nah, ke situ mungkin emang tebing itu ada jalur. Soalnya ini sepenglihatanku ya, tebing itu tuh ada bekas rute orang panjat di tebingnya itu. Aku kemarin udah nggak fokus Mas. Aku lebih ke kanan kiri sih. Karena ya ini mikir sepatu aku. Kalau suruh panjatan kayak gitu kok ampun saya. Ya, soalnya mikirnya gini, satu jalurnya terlalu jelas kalau mau nyasar. Iya. Iya kan. Yang kedua, nek sepenglihatanku tebing itu emang ada kayak rute. Mungkin orang-orang panjat tebing tahu. Jadi ada rute emang itu pernah dijejakin sama orang. Kan kelihatan tebing yang pernah dijejakin sama enggak. Mungkin yang di Gelut itu juga ada tebing Sumbing. Itu kan juga tempat orang panjat tebing kan. Itu juga. Jadi aku ngelihat kan aku pernah naik ke Gelut yang lihat yang tebing Sumbing, aku pernah tahu tebing yang pernah dipanjat emang sama orang panjat tebing. Dan tebing itu sama, makanya aku rada ngeyel. Karena itu kayak ada jalur, Mas. Iya. Karena nggak mungkin kalau tebing ini cuma ada di situ. Terus mungkin orang-orang yang sebelumnya mikir ini jalur tercepatnya harusnya kanan. Karena kalau ini jelas blank. Yes. Nah kanan aku saya mikir kayak itu ada jalur. Yes. Ya mungkin karena aku juga panik juga ya, kok mentok kanan kiri blank. Dan emang sih kalau di logika jalur punggungan ya kita ngikuti punggungan dan itu punggungannya. Mungkin kalau aku lebih detail lagi ngelihat ya. Kan aku kemarin posisi langsung nggak terlalu fokus ke tebing. Jadi kanan kiri gitu. Ya emang ke kanannya terlalu mungkin aku terlalu ke kanan banget jadi kelihatan blank gitu. Aku lebih kok logikanya ke kiri ya. Makanya itu ke kiri. Ya bagus ya. Ya itu untuk keselamatan juga sih karena ya kemarin aku emang nol buta map lah ibaratnya. Aku nggak punya jejak rekodnya clear yang punya Mas Arya. Aku juga nggak minta ngelihatnya kalau emang pengen lihat. Ya semoga clear dibuka lagi lah karena ada view-nya juga kok keren view-nya. Kalau lagi beruntung wow just. View-nya bagus. Terus buat orang yang pengen nyoba fisiknya sama mentalnya, itu just dapat punggungan sesempit itu, tanjakan sengeri itu butuh latihan fisik sama mental yang bener-bener prepare banget lah. Karena yang dipikirin itu sebenarnya pas turunnya kan kebanyakan orang-orang ngomong. Emang bener pas turunnya mungkin kalau kemarin kita siang lebih barbar lagi Mas. Kan lihat otomatis lebih gininya down, kan. Untung itu. Karena kita kayak ngelihat langsung ke jurang. Iya.
waktu Waktu turun. ke Satrian loh ya. Heeh. Emang paling parah. Waktu kesatrian tuh yang pas Mas Yunus istirahat di Batu, kita ngeliat ke bawah itu emang langsung Yes. turun. Yes. Itu kemarin tak kasih tahu istriku sih, itu curam banget. Ya emang curam, ini nggak efek kamera itu. Emang kameraku wide ya, tapi itu asli, teman-teman. Asli. Itu emang securam itu. Curam. Makanya ada bersyukurnya kita turun malam. Ada bersyukurnya. Bener. Kalau kita turun siang kayaknya kita agak mikir. Yes. Bahkan mungkin kita mikir mungkin kayaknya kita berhenti di situ dulu. Barbar. Dan kira-kira kemarin kan aku sempat ibarat sebelum ketemu enaknya ya Mas, kita kan kabut ya. Aku sempat ngedon, ya kan? Iya. Mau terakhir clear ya. Itu gimana? Aku ngerasa ini sih. Aku selama summit itu ngerasa banyak dorongan sih. Maksud Dorongan ya. Jadi lebih ke nggak mundur. Enggak. Karena kan Mas Yunus kan sering bilang nanti kita mungkin sampai clear, mungkin kita sampai kayangan. Tapi di hatiku tuh aku ngomong kita bisa sampai Candi Limas. Tapi Bisa. emang semakin ke atas emang beda Mas, Iya. auranya. Kita bisa sampai Candi Limas. Kalaupun kita turun malam, aku terbiasa turun malam satu. Mas Yunus juga sering trek malam. Jadi kita secara mental kuat lah. Yes. Kalaupun kita mau turun malam sepelan apapun, sejam-jamnya berapapun, kita tuh bisa. Berarti emang ada dorongan lain, emang kita bisa naik sampai Candi Limas. Tapi beneran sampai Candi Limas kan. Dan itu beneran aku pengen mundur itu beneran. Mm-mm. Beneran aku. Bukan karena aku konten kemarin, enggak, aku emang dalam hati emang mundur. Mundurnya dari segi enggak tahu ya. Awal mungkin dari panas juga, dari jalur ya. Aku mikirku emang malam di situ ngeri. Ternyata malam lebih kita enak gitu loh. Enggak ngelihat kanan kiri ternyata loh ya. Cuma aku enggak ngerekomen. Bener-bener enggak rekomen karena pas turun, pas malam itu kita enggak sekali dua kali salah jalur. Dan kita ngarahnya ke kiri. Bahkan kita sempat kayak debat. Karena emang gitu teman-teman. Yang tadi tak omongin, model kayak sabana gitu rumputnya. Kelihat ini jalur, ya kita ngikuti. Padahal kalau dilihat secara kita fokus, itu bukan. Harus fokus intinya. Makanya itu nggak rekomen. Kita berapa kali kemarin Mas? Yang paling parah yang aku itu tebing. Yang atas kita sempat lihat gini-gini bareng kanan kiri, Mas kamu ke situ kita ke sini. Nah itu ternyata jalurnya ke kiri, agak nywerong gini ternyata kita agak ke sini. Wah parah sih ya, makanya nggak rekomen. Emang sih dari segi kita mental nggak ngelihat jurang emang enak, tapi bahaya, tetap bahaya. Kecuali petunjuk jalan banyak. Kalau enggak emang jalur jelas dari awal. Kita juga kendalakan rumput kayak gitu. Yang jadi masalah tetap ini sih petunjuk jalannya sih. Kita bener-bener harusnya map itu depan mata emang kan. Emang karena harusnya tepat depan mata. Tapi karena emang jalurnya kayak gitu, dua tangan harus dipakai. Ya kita nggak bisa fokus. Iya, itu. mau nggak mau kita tetap harus fokus ke jalur. Tapi aku rekomennya kalau itu namanya kita ngandelin map ya Mas. Mending aku emang cocoknya ke jalur sih. Takutnya namanya map ya titik koordinat nggak sesuai, nanti takutnya geser 5 meter itu gitu udah ngeri loh. 1 meter kalau kanan jurang apa kiri jurang kita terlalu gini, wah, merinding aku malah. Kalau keinget merinding aku Mas kemarin. Coba. Iya emang. Aku tuh bener waktu jalan itu nggak mikir ke situ Mas ya. Tapi waktu ngelihat videonya lagi gila ini. Iya kan? Aku juga gitu. Langsung merinding. Kayak gini. Apalagi jalur malam. Terus kan aku pas turun kan sempet keprosok. Iya kan? Ya. Agak sampai ke video itu kan aku keprosok seret langsung jauh kan. Ya itu. Parah itu. Untung ada pijaan Mas ya. Kalau enggak bablas. Ya. Untung loh ya. Itu kan yang tak omong ekstrim itu Mas. Iya, yang ekstrim itu. Ya kan aku jadi keprosok jatuh ke situ. Untung ada pijaan Mas. Itu ya? Yang teman-teman kalau video part 2 yang aku ngomong pedotan Jepang, itu kan kita ambil kiri tuh. Kan agak melipir gini. Oh, ini bahaya ini. Nah, itu nanti tak tunjukin di video. Nah, itu Mas Arya. Aku keprosok jedret. Untung. Berhenti. Masih diselamatkan. Aduh, ya itu enggak. Makanya aku kemarin ngomong ada jalur yang rekomen jalan malam, ada yang enggak. Nah itu termasuk yang enggak sih. Ya ada sih, ya tergantung kitanya sih kalau itu. Mental kita udah terbiasa apa enggak.
Tapi semua puncak di Kelir itu membayar perjuangannya sih. Entah mungkin ya ada yang mau naik terus sampai ke puncak Kelir pun itu bagus banget view-nya. Terus Iya. udah dapat tantangannya juga. Kalau mau naik lagi ke Kayangan dapat Malah tanjakan lebih kesatria. mantul. Kalau mau naik lagi ke Candi Limas, kita tahu ternyata di gunung yang tingginya kayak gitu ada orang yang bangun candi di situ. Dan candinya besar sekali, Gede teman-teman. Kan kalau sampai inget sebelum sampai ke puncaknya kan sampai Ada ngelihat batu. ada batu-batu Iya. yang ditata kayak jalan setapak mau ke candi. Berarti Itu gede pas aku banget. baru on kamera karena aku kaget. Sebenarnya aku kemarin kan ngemat memoriku kemarin 2 menit atau 3 menit. Aku emang tak fokuskan ke sampai puncak baru tak rekam gitu rencana. Enggak, aku kaget karena loh kok udah ada batu tumbuhan dari bawah. Kita belum sampai puncak, Rek. Aku mikir, candi ini sebesar apa ya? Besar Terus aku itu. turun. Iya. Ada model lapangan kayak jalur tunda itu aku Nah. ngomong. Itu luas lagi 2 tingkat. Nggak tahu Nah. bawahnya, nggak tahu aku. Nah, Cuma yang 2 tingkat itu besar banget. Nggak tahu yang sebelah kanan aku nggak explore. Apakah lebih ada lagi nggak tahu. Jadi kalau digambarin ya itu gini teman-teman candinya. Gini, nanjak dikit, gini, nanjak lagi. Nah, pas di puncaknya itu emang pas puncaknya itu, puncak candi maksudnya. gambarannya kayak Borobudur. Yes. Kan ada banyak tingkatan kan itu. Ya. Nah, modelnya kayak gitu candinya. Aku cuma kemarin tak video 2 mas, cuma nggak tahu bawahnya ya. Emang seperti itu. Mungkin kalau ada tim pugar candi bisa dilihat itu. Mungkin ada yang tahu sejarahnya. Nah, bisa komen. Soalnya aku sempat habis naik dari situ kan aku sempat ke perpustakaan yang di Kediri nyari mungkin ada referensi sejarahnya tapi nggak nemu ya. nggak nemu si Candi Limasnya ini sejarahnya kayak gimana. Cuma secara batu mas beda ya kan, Batunya beda. beda kayak candi-candi yang ya makanya yang lain Iya. gitu loh. Jadi kayak batu itu nggak diambil dari gunung itu. Nah aku mikirnya kayak mungkin batunya itu dibawa dari bawah kayak batu harusnya. kali ya bener. Kan batunya bukan batu kayak dari situ bener. Nah, bener. Terus gini, batu itu tuh rapet loh. Rapet pol. Jadi kalau kita injek kan aku sempat jadi kan kita kan lagi nyari plakat. Terus kan aku naik dulu kan sampai ke yang paling atas. Terus aku turun. Nah, ada batu yang agak apa ya, lingiran gitu lah. Itu nggak jatuh waktu diinjek. Saking kuatnya. Kan kalau kita ngeliat batu bata kalau ada di pojokan gitu kalau kita injek kan langsung ambles kan. Itu enggak, itu kuat. Berarti emang keren yang bangun itu keren. Temen-temen kalau tak gambarin di bawah ya, batu-batuannya itu kayak batuan mana itu kak sungai kan itu bener-bener ya sungai itu. Nah jenis batunya itu kayak gitu, tapi kan lempeng ya, dan lempengnya itu intinya bukan kayak candi seperti umumnya. Jadi kayak cuma lempengan gini loh. Itu tapi banyak lempengannya itu. Beda. Candinya beda. Keren lah. Mungkin yang bisa ngungkap sejarah terus yang tertarik candi Ya, itu bisa. menjelaskan banyak hal kayaknya. Karena itu di atas gunung, jarang banget ada candi di atas gunung. Dan mungkin bisa dilihat dari batu-batu yang di bawah itu. Ya mungkin lebih kayak batu, intinya bukan batu kayak candi lah teman-teman. Mungkin kalaupun ngambil dari batu bawah itu batu yang modelnya bulat-bulat itu loh. Dipecah, dibawa ke atas gitu. Candinya bener-bener Seperti itu teman-teman cerita di puncaknya. Dan sesuai dengan prediksi saya di bawah, kita dapat malam ya. Tapi tertolong kalau dari segitunya kita tertolong banget karena kita nggak ngelihat itu. Cuma dari situ aku baru mas ngerasa kalau sampean ini karena gini, Mas Arya ini kan besoknya kerja. Intinya kita ini wajib harus turun hari itu juga, malam itu juga. Jadi nggak ada sesi camp lagi, nggak ada. Otomatis kan telat kerja lah. Jadi gitu, Mas Arya ini kerja. Jadi harus gitu, sampai base camp. Mau nggak mau. Nah dari situ aku terus mikir, waduh ini gimana ya, Mas Arya posisi kerja, kondisi kayak gini, jalurnya kayak gitu. Jadi otomatis pikiranku lebih ke Mas Arya. Ayo, aja sampai ada sesuatu intinya gitu. Nah,
Nah ini ada sedikit kejadian yang mungkin nanti ada kaitannya ya Mas. Mungkin ada kaitannya. Nah waktu saya sampai di Puncak Kayangan itu kan bukan sampai Puncak Kayangan, kita sebelum itu udah malam total. Nggak lama dari itu kita udah ketemu malam. Nah sampai Puncak Kayangan kita kan break. Di situ kita break. Nah aku kan mikirnya gini, kita ngomong ke bawah di base camp Pak Kawet itu semalam. Otomatis kan kalau kita turun malam, otomatis kan jadi 2 malam tuh. Meskipun kita nggak ngecamp ya nantinya. Aku mikirnya ada yang nyari teman-teman. Nah kemarin saya itu melihat ada lampu yang cukup terang. Logikanya itu lampu senter dan itu terang banget di arah pos Watu Semar. Nah otomatis aku punya gambaran, waduh Mas kita dicari Mas, gitu. Cuma sekali sih lampunya itu. Nah dan Mas Arya kemarin Lihat ya, jadi gini, nek gambaran lampunya kayak gimana itu kayak lampu orang pos kampling yes yang senter lampunya gede. gede. Nah, kan warnanya itu kan kuning, terang banget kan itu. Ya. Gambarannya kayak gitu. Jadi Mas Yunus itu ngelihatnya di sebelumnya Puncak Kayangan. Aku nggak ngelihat karena ya emang nggak ngelihat aja. Soalnya emang cuma mungkin kalau dihitung cuma 1 detik 2 detik Mas. Tapi seberkas itu bener-bener nunjukin kalau itu di situ karena gini, dari puncak Kayangan lah kan udah malam, dari lampu-lampu Kediri itu ada jeda yang mungkin jauh banget antara gelap ke lampu-lampu ini, hutan lampu kota. Nah itu di tengah-tengah sini teman. Dan kalau logika itu arahnya di Watu Semar, warnanya emang bener oranye sama sepersekian detik. Mas Arya, ada lampu Mas, wah kita dicari. Aku ngomong, terus Mas Arya nggak mungkin gitu. Soalnya gini, kita mungkin izin di base camp dan mungkin emang dicari, tapi kayaknya nggak secepat itu gitu loh nyarinya. Kan di situ kan itu kan bukan base camp yang udah dibuka. Iya sih. Jadi kan orang mau kontak SAR itu kan juga ngapain, butuh waktu juga. Iya. Kecuali kalau motor kita di situ udah seminggu mungkin baru dicari. Bisa jadi gitu. Karena kontaknya kan mungkin langsung ke SAR-nya. Nah terus waktu kita turun kan sampai ke pos 5 pos Bayangan itu, yang biasanya tempat orang ngecamp itu. Nah pas aku istirahat ngevlog, nah itu di pos Bayangan itu giliran aku yang lihat. Tapi kalau aku ngelihatnya emang center karena aku ngelihatnya gerak. Jadi si cahayanya tadi itu agak gerak gini, goyang gitu. Terus hilang. Terus aku sempat ngasih tahu Mas Yunus, Mas itu kayaknya lampu-lampu, tapi Mas Yunus nggak ngelihat. Akunya ngelihat. Jadi kayak kita gantian gitu loh ngelihatnya. Dan posisi sama. Sama, posisinya sama. Jadi kita ngelihat di posisi yang sama. Jadi nah dari situ aku baru mikir, oh mungkin dicariin orang beneran. Atau yang kedua opsinya ada pendaki lain. Nah, kalau aku tetap kemarin sebenarnya pas waktu sampai Bayangan itu malah lebih ke arah lampu Kediri, tapi tetap terlalu jauh. Satu terlalu jauh, yang kedua harusnya kan kalau emang lampu awet ya awet di situ terus. Bener. Terus ini aku juga mikirnya lebih ke mungkin ada pendaki, orang yang pendaki itu, atau mungkin ada pendaki spiritual, karena bau menyanyi kan terlalu awet. Yes. Dari kita berangkat sampai kita balik 3 hari 2 malam ya hitungannya. Malah lebih pas turun sih Mas. Nah lepas turun kan jauh lebih kerasa. Nah aku mikirnya itu mungkin ada yang lagi ke situ, terus entah ganti menyanyi, entah ganti dupanya. Bisa jadi. Jadi kita waktu istirahat di camp itu jauh lebih kerasa baunya daripada kita pas baru nyampe. Lebih kerasa pas baru habis diganti gitu loh. Nah jadi seperti itu. Dan mungkin untuk perjalanan malam dari atas ya kita kendala pure di jalur ya teman-teman. Untuk yang lain nggak ada. Oh iya satu. Ini soal plakat itu loh. Putu Andrew kok aku nggak ketemu ya pas malam. Itu aku juga nggak tahu. Teman-teman nanti kalau naik kira-kira nemu nggak itu? Soalnya jujur aku emang gini. Aku pengen nunjukin gitu loh, otomatis aku pengen nunjukin pas kondisi malam ya, namanya buat ya konten lah. Kalau ini konten itu nggak nemu teman-teman. Terus aku nanya Mas Arya, Mas Puntuan Drugu ketemu nggak? Udah kelewat dah. Nah terus Mas Arya nemu nggak? Nah. Ini aku ngomong udah kelewat tuh karena aku kan ngeliat map.
Di map itu emang udah kelewatan. Jadi kan Oh, udah di titik. ya aku kan enggak nek kalau sampean ngelihat aku, jadi aku setiap ngelihat plakat itu pasti tak foto. betul. Iya, di Alpin Quest kan bisa itu. Di titik ya, di picture titik. waypoint. Yes. Tak titik lewat foto. Jadi kan kelihatan kan, lebih kelihatan gitu kan. Nah, pas sampean tanya itu udah kelewat. Nah, soalnya gini. Ya mungkin bisa di logika. Konturnya kayak gitu. Ya. Kalau kita salah jalan berarti kita jatuh. Ya otomatis kalau kita lurus ya emang Iya, bener jatuh. Soalnya Karena pas puntukan kan nganan ya. Ya. kan jadi ya namanya jalur punggungan. Kalau kita salah jalur Waduh. berarti kita udah di jurang. Kalau kita nggak ngelewati si puntukan ini berarti kita lagi jalan di jurang. Yes. Masa kita terbang? Kan nggak mungkin ya. Ngapain coba kita terbang di jalur punggungan itu, kan ya nggak mungkin. Yes. Makanya kita sama-sama mikir kemana ini plakatnya. Atau mungkin kalau ada yang baru mendaki baru-baru ini nemu situ, berarti mungkin karena kita nggak ngelewatin aja. Kita juga nggak fokus karena fokus jalur bisa jadi itu. Dan kalau di gini teman-teman, ini tak logika ya, tak logika. Tak rasionalkan kalau kita jalan, kita kan full center. Meskipun Mas Arya juga senternya nggak terlalu terang, tapi aku terang kemarin. Itu kalau secara normal kita dari atas sampai Puntukan Ruwo itu otomatis ke center. Dan otomatis itu kelihatan. Soalnya gini, Puntukan Ruwo langsung motong. Gini Puntukan Ruwo, tulisan plakat nganan. Otomatis kalau kita dari atas, otomatis ke center. Nah itu aku lupa sih. Tanya aku itu sedangkan aku ya nggak tahu ya di posisi di mana aku nggak tahu. Aku juga nggak nitik. Aku terus nanya, lah Puntukan Ruwo yang mana? Maksudnya aku pengen rekam gitu loh. Seperti waktu di Kesatrian aku nunjukin jam gitu. Rencana aku gitu. Lah kok kelewat. Soalnya itu juga jadi penanda kita harus belok kanan. Ya itu makanya itu. Makanya kita emang nyari itu. Nyari aku itu. yang di depan juga nyari itu. Oh iya nyari. Nyari ya karena aku tetap ngelogikanya waktu kita jalan siang kiri kanan itu jurang. Jadi kalau satu-satunya tanda yang bisa ngasih tahu kita belok kanan itu cuma tanda itu. Nggak ada yang lain. Aku jadi penasaran Mas, pengen lihat posisi foto. Aduh, kerekam nggak ya? Ke foto. Sayang sekali di si kameraku nggak tak foto ya. Nanti tak tunjukin di mana video. Salah satu yang bikin tanda tanya juga, tapi masih bisa dilogika karena kita fokus ke jalur mungkin. Tapi ya agak aneh juga gitulah teman-teman. Mungkin teman-teman yang setelah saya nyoba bisa kalau emang masih ada atau jatuh, jadi kebetulan kita aja mungkin pas jatuh kita nggak ngelihat gitu loh. Atau mungkin gini, kalau ada yang baru naik, katakanlah kita nyasar di jalur yang nggak di jalur itu, ada jalur lain nggak? Oh iya bisa, enggak Mas, blank Mas kanan. Karena aku nggak tahu, barangkali ada yang lebih teliti. Oh terus, iya. Terus ngerasa bisa. Mas Yunus sama Mas Arya kemarin lewat sini, makanya nggak ketemu Puntukan Ruwo. Oh iya, ada dua jalur. Nah, mungkin kayak gitu, karena kan waktu kita dari tebing itu kan banyak jalur, mungkin kayak gitu. Bener. Tapi kalau waktu kita melipir emang sadar, soalnya Mas Arya jatuh. Iya, aku jatuh merosot. emang. Ngeri. Aku sampai kaget. Kalau saya misal terlalu cepet jatuhnya, aku juga nggak bisa nangkep. Terlalu bus ya. Nek kalau dibayangin tuh jatuhku kaki nyentuh tanah, terus yang tempat jatuhku tuh segini. Ya. Dia emang setinggiku ya semeteran lebih berarti. Dan itu pas posisi itu emang agak berjarak lumayan aku. Soalnya kan aku tahu sendiri jalurnya kayak gitu. Kalau aku yang jatuh nanti malah bahaya kan. Ya. Jadi agak berjarak sekalian lah gitu. Ya itu terus ada momen, aduh aku sebenarnya agak nyesel sih Mas, nggak tak rekam. Mungkin teman-teman ya nggak percaya kalau nggak tak rekam. Yang itu loh di video part 3 tak tunjukin, aku sempat salah jalur. Mas kok jalurnya blank? Sebenarnya kan sebelumnya kita nganan gini tuh. Nah gitu. Itu aku habis melihat siangnya. Ya Allah. Kalau dipikir aku bergelantungan di pondasi kiri itu gini, Rek. Ya Allah, aku tuh deg. Untung sepatuku ya nggak kendala, nggak trouble. Itu bener-bener aku udah jalan mungkin 1 meter lebih lah. Udah gini, posisi ibaratnya aku itu udah gini loh teman-teman. Aku baru ngeh
iya, aku ngomong pun podotan Jepang. Kan kita melipir. Aku inget itu. Kalau nggak inget, aku beda lagi. Aduh. Kalau itu aku nggak inget pun apa pedotan Jepang. ya. Itu aku nggak tahu. Untung aku inget pas di situ. Jadi kondisi kakiku udah ke bawah. Maksudnya ini bisa nggak diinjak gitu loh. Itu aku inget. Oh iya, pedotan Jepang. Kita melipir ke kalau dari berangkat kita ngiri kan? Langsung. Wah, balik. Iya Mas, aku inget. Kita harus naik lagi. Nanti cari jalur agak ke kanan. Kita kan nurut lagi dari Iya. atas. Nah itu. Sayangnya pas Bener, panikku itu aku nggak, ya namanya panik, Rek. Itulah kenapa hal seperti itu nggak bisa terekam. Ya kita fokusnya keselamatan kalau itu jelas. Masalahnya itu ini tuh konten pendakian yang nggak disetting. Iya. Jadi yo kita nggak mikir oh kontennya kayak gimana, enggak. Ya kita jalan, kita mendaki, direkam. Jadi kalau ada situasi-situasi berbahaya kemungkinan besar itu nggak kerekam. Karena kita lebih fokus ke ini kita harus mitigasi dulu kondisi Ya. di situ. Baru kita mikir konten. Yes. Bener. Dan kalaupun kemarin di tebing itu tak fullin konten, mungkin kemarin kan sempat tak potong. Itu sebenarnya ya ada perdebatan juga kan pas di situ. Kan tak potong gitu. Apalagi di tebing itu kita cukup Iya. berdebat. Iya. Karena aku ngeyel ke kanan. Iya. Karena aku mikir ini jalur ke kanan. Itu Tapi loh. Mas Yunus Tapi bilangnya tak nggak ada potong. jalan. Ya itulah teman-teman. Jadi aku nggak terus terlalu bukan terus kayak CCTV ya, nyalain terus kamera itu enggak. Ya kondisional, aku sendiri juga mikir keselamatan, Rek. Di rumah ada keluarga. Kalaupun itu demi konten mungkin tak rekam. Tapi karena kepanikan aku ya nggak mikir gitu loh. Pas di situ ya kondisi nemu blank. Untung sepersekian detik aku ingat kalau ada pedotan Jepang. Itu yang bikin aku kayak ya bersyukur gitu loh. Nemu inget pedotan Jepang. Aku malah kemarin ingetku tak rekam. Ternyata aku cuma sekedar ngecek gitu pakai lampu tak giniin kan kemarin. Enggak. Aku ya kan ngomong, Mas itu di bawah kayak ada jalur, tapi aku nggak ngeh di pedotan Jepang. Tetap aku ngambil ke kiri. Untuk baru itu, habis itu aku keinget, baru kita balik lagi. Dan mungkin habis itu baru kita udah yakin kalau ini hampir sampai Watu Semar. Nah dan Watu Semar itu juga kalau malam ngeri juga, tipis ternyata, tipis banget. Benar, Jadi tipis banget. beruntung kita jalan malam. Bener. Dan mungkin setelah ini kejadian itu mungkin ini hanya Mas Arya yang bisa jelasin. Kalau saya posisi Mas Arya kaget itu sebenarnya aku udah nyalain kamera, tapi aku masih ribet dengan kameraku karena ya biasa mau sampai aku berhenti. Kemarin aku lebih ke kan posisi kamera tak taruh di sini ya, tak tempelin di itu, tak lepas mau tak pegang gitu loh, tidak pegang gini intinya biar aku ngerekam gitu loh berdua. Nah tiba-tiba Mas Arya kok kaget ada suaraku, ya nggak tahu apa-apa kok kenapa gitu loh. Nah, hanya Mas Arya yang tahu gitu. Ayo. Opo? Mungkin bisa dijelasin Mas. Karena gini, sik. Aku nggak tanya kemarin jujur. Aku setelah kejadian itu nemu ini, nanti tak tunjukin. Itu aku nggak tanya teman-teman. Karena ya sekali lagi kita udah capek dan sebelumnya aku mikir mie terus makaroni, waduh makanan dok rek laber aku. Ikan tuna, Iya. susu jahe. Makanya itu habis itu ya kita langsung fokus masak dan nggak cerita apapun. Nggak ngobrol apapun. Sama sekali nggak cerita terkait cincin ini. Mungkin bisa diceritakan. Kan aku sempat berhenti terus ngomong, "Iku apa, Mas?" Itu apa karena ini. Kan kalau tadi kan aku cerita waktu berangkat, waktu di pos 2 aku ngeyel banget ke Mas Yunus kalau Mas cek sinyal, kalau ada sinyal cek HP. Aku kan ngeyel banget soal itu. Nah, waktu di situ aku berhenti, jadi ada orang yang teriak. Teriaknya sorry ya. Jadi teriaknya gini. Nus, Yunus, Mas, Nus. Tapi suaranya cewek. Nah, kan aku gini, Iya. kan aku
Aku kan belum pernah ketemu istrinya Mas Yunus, nggak tahu suaranya kayak gimana. Nah, pas hari ini, pas ketemu istrinya Mas Yunus, suaranya mirip istrinya sampean. Itu, makanya aku sempat berhenti dulu, ngecek. Nah, si cincin ini kan waktu kena senter, ya mantul cahayanya. Langsung tak cek itu, terus nemu. Tapi sebelum itu Mantap. ada Iya, suara lanjut. itu. Makanya aku sempat berhenti. Aku apa Mas? Karena yang dipanggil Mas Yunus, bukan aku. Nah, aku panggil santai aja. Masalahnya sampai yang dipanggil tuh. Tuh. Terus nyambungnya yang Emang pas malam itu aku dicari tuh. nah, Tanya aja Fadil. nah, Istriku sampai nyari nomor WA Basecamp clear. Otomatis juga mungkin dapat Basecamp clear kan Nggak ada. tutup, udah tutup. Jadi kemarin tak tunjukin ya. Oke, tak cut dulu ya teman-teman karena aku juga lupa Fadil itu DM kemana ini ya. Kowe ngerti ya, minggu kae iki no, bojomu kita aku namanya Basecamp takain namanya Aji ya. Kok kemudun-mudun ya sak no. Paling anu Mbak, sok tewe mudun ki soalnya kuwi jalur yo anu adoh ngono. Sok tewe mudun iki paling ngono to. Udah no, HP-mu gak kena ditelepon, gak kena di WA. Sang ngene kono gak ono sinyal, paling sak perjalanan mudun iso go HP-ne mati, powerbank entek aku ngono. Wis ditunggu sih sampai pagi ini ngono. Wes akhirnya wis kowe kena dihubungi kae, sejumlah ngomongnya aku wis kena dihubungi ngono. Walah ya udah ngono to. itu. Jadi itu sangkut pautnya tuh. Aku Sangkut sempat pautnya kaget itu. kalau Mas Arnya ngomong kok suaranya cewek Iya. dan bilang ke saya. Emang pas posisi itu aku dicariin istri karena emang melebihi estimasi ya. Seperti itu. Soalnya gini, selama di kondisi pendakian, aku sama Mas Yunus tuh nggak cerita sama sekali, entah cerita soal apa atau apa. Suara di pos 2 juga kita nggak terlalu bahas kan kita itu. Angin juga kita bahasnya cuma kok angin ya Mas, ngene toh. Iya. Jadi nggak sedetail ini gitu loh. Iya. Terus kita baru emang ngobrol ini. Dan aku nggak tahu nek Mas Yunus emang dicariin istrinya. Satu, aku cuma ngerasa waktu di malam pertama itu ada yang nyariin karena suaranya itu kayak ngasih tahu ini intinya suaranya itu ini temenmu suruh ngabarin bahwa nginformasiin orang di rumah. Oh begitu. Nah, makanya Apakah tujuannya untuk karena kita telat gitu ya? mungkin tujuannya itu. Nah terus waktu aku dengar suaranya cewek, aku nggak mikir kalau mungkin suara random. Aku kan nggak tahu ini suara apa karena beda ya suara yang tak dengar waktu berangkat sama waktu turun. Kalau waktu berangkat tuh suaranya suara sayup, terus aku ngumpulin informasi aja suaranya kayak gini intinya. Makanya aku nggak bisa jelasin suaranya kayak gimana. Yang jelas itu suara yang waktu turun. Pas di waktu Semar, waktu kita nyampe, suaranya emang jelas. Yunus, Mas, Yunus, kayak gitu. Gila re. Dan suaranya cewek. Nah, aku nggak tahu Mas. Yang pertama aku nggak tahu Mas Yunus lagi dicariin emangan. Yang kedua aku nggak tahu itu suaranya siapa. Aku baru tahu waktu ke rumahnya Mas Yunus ini itu suaranya istrinya Mas Yunus. Mirip. Emang itu suaranya, bukan mirip lagi, emang itu suaranya. Wow. Terus baru nemu cincin. Makanya yang di video aku ngomong, Mas ini jatahmu. Karena aku ngerasanya ya aku kan udah dapet, ya kan nggak mungkin ngapain aku dapat 2 kali. Dan suaranya itu emang suara manggilnya ke Mas Yunus. Oke. Itu. Aku kaget betul. Kita sama-sama kaget karena kita baru cerita di sini. Kirain suaranya itu aku kan bukan positif. Kalau emang itu sebuah emang penampakan atau apa gitu ya. Itu suaranya cowok. Kalau aku ya, aku kaget. Ini baru cerita Mas Ari, sumpah. Cewek ternyata. Dan mirip istri. Emang aku dicari, jujur aku dicari. Terus dapat cincin ini yang Mas Yunus nggak mau bawa. Cincinnya boleh dikasih tahu. Monggo. Ini dulu teman-teman cincinnya. Ya nanti tak foto biar jelas, tak tunjukin ke teman-teman semua. Dan kemarin Mas waktu di komentar ada yang ngomong kalau
biasanya kalau dikasih itu nggak ada embannya. Iya, nggak ada kayak mata ininya cincinnya. Itu bisa Biasanya diceritakan. batu. Heeh. Ya, aku mikirnya sih cuma mungkin ya sama kayak kondisi yang cincin aku nemu di Buduk Asu. Mungkin ini cincin orang lain. Mungkin jatuh. Monggo kalau sama mamanya ada yang ngerasa Iya. ketinggalan cincin ini waktu dia ke Watu Semar, ya monggo mungkin bisa diambil. Mumpung belum dijual juga. Anjay, dijual, oke. Karena karena nggak ada kepentingan. Iya. Maksudnya ngapain juga ngoleksi ginian. Aku Mas yang suka sebenarnya. Tapi nggak mau kau gitu. Nggak mau aku, ngeri. Soalnya aku punya anak kecil Mas. Takutnya nanti Karena bentuknya cincin, berarti ada yang punya. iya. Gitu. Kayak cincinku ini karena bentuknya cincin dan kayak kerawat waktu nemu. Berarti sampean waktu nemu cincin ini cuma sekedar ngelihat sering gitu. Iya. Lihat jatuh apa ngelihat di bawah Enggak langsung nggak di bawah, langsung nggak di bawah. Enggak ngeliat jatuh. Oh, Jadi dia berarti udah ada di langsung situ. udah di situ. Dia udah ada di situ. Wow. Itu lumayan jauh Mas sebenarnya. Tapi kan kelihatan Iya kalau sih. ada center. Apalagi Iya. kondisi kita gelap Iya, banget. gelap total itu. Makanya aku langsung nyari-nyari dan langsung ketemu. Mantap. Ya emang sih kemarin kan senternya Mas Arya itu sorot ya. Jadi bisa nyorot. Kalau punya saya nyebar. Nggak bisa kalau ini dari jauh. Ini kalau si senter sorot ya tetep lah modelnya kayak gini loh. Misal dari jauh gini ya set gitu ya kelihatan. Apalagi kan sebelah-sebelahnya Batu, batu. tanah. Berarti kan ini kayak beda Kayak sendiri. beda sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin ada sesuatu lagi Mas Arya. Gak ada sih, aku cuma ngerasa waktu di shelter itu lebih bau aja. Ya emang deh. Cerita ini bisa nggak dipercaya kalau aku udah cerita sebelumnya ya. Nah, Maksudnya aku udah ngomong Mas Arya kalau aku dicariin. Tapi ini enggak. Aku kaget sumpah. ya sama masalahnya kita tuh baru ngomong sedetail ini ya baru ini. Baru ini. Ini lanjut Pak turun. Lanjut turun. Karena aku pas turun itu pure ya teman-teman. Ini fokus aku lebih ayo dang cepet karena Mas Arya mau kerja. Jadi pikiranku selalu mikirin Mas Arya kerja. Jangan sampai gara-gara ngonten ini atau ndaki ini telat kerja gitu loh. Dan ya meskipun mau ngepet banget ya endingnya. Kurang berapa jam Mas kemarin? Setengah jam ya? Iya, Kemarin aku setengah sampai kos itu jam 7. jam 7. Kerjaku jam 8 Mas. Kirain kemarin setengah 8 pas sampai terminal. Berarti kan kurang setengah jam. Iya, jam 7 itu aku sampai kos itu jam 7, siap-siap bla langsung. Ya itu aku jadi otomatis udah nggak mikirin yang lain, aku fokus ayo dan cepet biar nggak telat gitu. Alhamdulillah masih ada waktu. Terus ini kan Mas Yunus kan mikirnya langsung turun. Aku pun juga mikir turun. Dan yang bikin aku ngeyel buat tidur dulu itu setelah nemu cincin. Karena aku ngerasa nggak enak. Karena gini, aku ngelogika semuanya tuh. Aku ngelogika cincin ini mungkin ya orang ketinggalan atau jatuh air. Tapi suaranya ini yang nggak bisa dijelasin. Karena aku khawatir aja. Khawatir kalau tak paksain, mungkin kita masih kuat tapi kita nggak tahu di jalan. Oh gitu. Makanya aku maksa tidur dulu, entah sejam 2 jam. Syukurnya kita berdua bisa tidur, sempat makan, sempat prepare. Jadi turun itu kondisi prima semua. Ya kemarin kan sebelum itu kita udah punya gambaran kalau sampai camp kita makan, kita prepare, kita jalan. Nggak ada rencana tidur, tapi kita tidur. Kemarin tidur aku 1,5 jam ya, apa Sejam setengah. iya setengah lah, sekitar segitu. Dan itu nggak ada masuk list. Kita turun, kita istirahat itu nggak ada. Juga istirahat sekedar makan, Iya. habis itu jalan. Tapi Mas Arya tiba-tiba mutusin untuk istirahat dulu, terlihat dulu, tidur maksudnya. Padahal aku udah semangat pengen lanjut tidur, lanjut turun, nggak masalah. Saya yang mentalnya drop, jujur mentalku Padahal dari atas itu paling semangat iya, turun. sampai ke sandung-sandung, sampai ke prosok-prosok karena aku semangat turun, emang ngejar jam. Terus aku mikir enggak sih, kayaknya enggak emang. Kok tiba-tiba ngowedan pengen istirahat dulu ya? Karena drop, emang jujur drop. Ya aku takutnya halusinasi emang kan.
Karena yang paling mengerikan di pendakian kan halusinasi. Yes. Udah karena kecapean, halusinasi, terus malah kemana-mana panik. Itu aku nggak pengen itu. Terus ini fakta yang aku juga baru tahu tadi juga di rumah Mas Yunus. Siapa lagi di Rek? Ini udah gak ada cerita lagi ya, dari Batu Semar sampai ke pos 2 udah nggak ada cerita lagi. Baru ada cerita kan kita di pos 2 yang kita dengar suara lagi. Iya. Tapi sumber suaranya itu di belakangnya Mas Yunus. Jadi nek berangkat itu sumber suaranya itu ada di jurang sebelah kiri kan kalau Iya. kita berangkat. Nah kalau yang di posisi kita balik itu di kanan, di punggungan yang agak naik gini, yang sampai ngelihat mata itu. Iya. Nih posisinya duduknya itu aku di sini, Mas Yunus kan di depan sini. Berarti suaranya di belakangnya Mas Yunus. Ya itu pasnya. Kita kan ngobrol. Iya. Nah, kan aku ngomong gini. Saman masih inget nggak di pos 3 aku ngomong kalau ada apa-apa ngomong. Iya. Jatuh suara lagi, kita sama-sama diem. Kita Langsung diem. langsung diem. Terus Mas Yunus ngomong, ayo Mas lanjutin cerita lagi. Terus aku ngomong, gak enak cerita mana Mas. Nah momen itu aku ngelihat dari sumber suara ada orang itu mirip anak sampean. Dan itu nyambung sama yang tak lihat pas di pos 2 waktu turun. Mungkin aku agak diem mikir ini apa, ini siapa, karena aku mikirnya itu warga. Karena di pos 2 waktu kita turun, kita itu nemu gelas ditumpuk, ya gelas plastik ditumpuk, bekas orang ada di situ. Aku masih mikirnya itu warga, mungkin lagi di atas, entah ngapain. Makanya aku nggak mikir aneh-aneh. Tapi kelihatan, jadi kan kita turun waktu sampai pos 2 kan mulai ada matahari. Mulai ada matahari, mulai ada cahaya. Jadi kita ngelihat kanan kiri tuh agak terang lah daripada yang kita berangkat waktu pulang. Makanya si yang tak lihat ini emang orang. Dan emang mirip anaknya sampai. Jadi pas kita mau ke sini terus aku sambil mikir. Kok itu sosok kok yang tak lihat di situ kok mirip. Yo itu yang tak lihat itu ya sama kayak suara yang tak dengar itu suara istrinya Mas Yunus, yang tak lihat di pos 2 ya itu anaknya Mas Yunus. Mantap. Ternyata itu hanya sekedar apa kayak panikan di rumah itu ngikut ke situ. Ini mungkin nanti bakal ada yang mikir kalau Mas Arya halusinasi. Oke, itu halusinasi. Tapi kenapa kok aku menghalusinasikan orang yang belum pernah tak lihat? Dan baru tahu di sini. Dan aku baru tahu. Oh, ini anaknya Mas Yunus. Kok mirip sama yang tak lihat di pos 2? Sik Mas. Sampean anakku sing ndi sih? Sing mau mlebu mau. Dudu iku. Iku adikku. Ya berarti adikmu. Adikku. Ya berarti adikmu. Jadi aku enggak delok. Ya jadi yang dimaksud Mas Eres ternyata budak anak itu adik saya. Adik. Salah. Aku baru mikir, Cik, Mas Arya kok anakku udah tidur tadi. Sing pas aku ngomong baru masuk. Sing baru masuk. Itu adiknya istri. Oh, adiknya. Piye itu? Oh, jadi model itu. Enggak model, ya itu yang tak lihat. Kalau model kan mungkin gini, tak mirip-miripin. Nah, tak mirip-miripin kayak gitu. Tapi enggak, yang tak lihat emang itu. Dan aku enggak pernah ngelihat itu. Maksudnya aku enggak kenal orang ini siapa. Terus aku mikirnya itu ya warga lokal aja, mungkin lagi di situ istirahat atau apa. Atau ada cewek dong. Cewek. Anjay. Sing yang tak lihat soalnya gini semua Mas, itu cewek. Adik istriku itu sama kayak istriku. Maksudnya? Istriku sama adiknya itu mirip. Modelnya mirip. Enggak, tapi yang tak lihat yang itu yang adik. Yang adik. Yang tak lihat itu adik sama. Oke. Cik,
kok bisa adikku ya. Mungkin di hari itu adikku lagi mikirin aku aja. Ya mungkin khawatir kan soalnya Biasanya kan ya emang istriku ngomongnya sama adik bisa jadi sih. mungkin kepikiran mungkin nyariin juga Diajak ngobrol gitu ya. aku masih positif itu warga tapi yang tak lihat emang itu Cuma pas kondisi suara itu emang bikin kita ini kayak ngomong tiba-tiba dipotong. dek. Karena kita ngomong pos 3 Iya. Nah, aku Habis ngeliat si ngomong sosok langsung itu. selesai. Kita diem. langsung diem Dan itu ngomongnya Mas Arjo ini agak nanggung gitu. Makanya aku terus ngomong, ya lanjut cerita lagi Mas. Ternyata udah selesai dong. gitu kita ngomong mari Mas karena aku ngeliat itu ya nggak tahu sih mungkin si ya itu yang ada di situ mungkin nggak mau diomongin lebih lanjut atau gimana Terus makanya langsung nampil gitu ya. makanya Anjay. aku nggak cerita detail yang di pos 3 wujudnya kayak gimana karena aku nggak tahu itu sopan apa enggak buat si dianya. Ya emang sepersekian detik kita nggak ada 1 detik kayak Mas Arya selesai ngomong emang suaranya itu ya sama kayak kita berangkat di pos 2. Kenceng Tapi banget. lebih nyaring Dan lebih dekat. ini yang turun. Bahkan aku sempet deg gitu karena ya emang kenceng banget dan di belakang bukan kalau aku sih bukan di belakang sih kayak di sebelah gitu loh, deket banget. Makanya aku terus refleks, ayo ngomong lagi Mas. Aku kaget, ya namanya orang kaget ya. Tetap dedek itu ada, dak-dikduk itu ada. Tapi aku nggak ke arah situ sebenarnya. Cuma karena kaget murni, namanya kaget, dedek. Gitu. Ya mungkin kan aku juga takut juga ya. Aku kan penakut teman-teman. Nah, itu makanya aku nggak bisa jelasin lebih detail yang tak lihat di pos 3 karena pembicaraan pos 3 itu terpotong waktu kita turun. Aku nggak tahu, aku nggak belajar gituan ya. Mungkin nggak sopan buat si sosok ini karena sosok ini mungkin waktu jalan itu kita udah dijagain, terus juga nggak usah dirasanin ya udah. Nah pas waktu di pos 2 aku turun itu emang tak rasanin karena aku tuh penasaran Mas Yunus itu ngelihat yang sama apa enggak. Sayang sekali tidak Mas, karena aku nggak sensitif teman-teman. Jadi kalau yang paling nyaring itu bukan nyaring, yang paling jelas emang sebelum naik ya kita naik sebelum Batu Semar itu emang bener-bener aku ngerasa ada suara. Bahkan di komentar loh ya, di komentar ada yang ngomong. Coba kalau teman-teman nonton yang part 1 waktu mau sampai pos Batu Semar, coba dengerin pakai headset. Kira-kira denger nggak suara riuh tapi bukan angin, emang kondisi angin. Coba lebih didetailin ada suara orang nggak gitu. Kemarin di kolom komentar itu komentar apa live chat ya aku lupa deh, apa malah orang EDM aku lupa, pokoknya ada yang ngomong kok itu ada suara orang ya Mas gitu. Aku juga ngerasanya gitu, ya udah itu aja sih sing paling aku ngerasa kalau ada sesuatu sama yang seberangkat di pos 2 yang sinar 2 yang bikin aku bilang Allahu Akbar, itu aja. Mungkin ada yang mungkin ada yang belajar atau lebih sensitif. Terus waktu ngelihat ya dilihat lagi videonya yang kemarin waktu dicelir, barangkali yang tak omongin ya ada yang ngelihat juga atau ada yang kayak ngerasa kayaknya ini ya. Ya karena kita juga baru ngobrol. Dan ternyata connect semua. Dan aku juga nggak tahu kan gini, halusinasi itu terjadi karena mungkin kita pernah ngelihat orang ini. Terus kita menghalusinasi kayak gini, kita takut sama pocong atau kuntilanak. Nah, yang kita takutkan tervisualisasi. Karena kita halusinasi, kita capek, kondisinya kayak gitu, pikiran kemana-mana, halusinasinya ke situ. Nah, yang tak lihat di pos 2 waktu turun itu orang yang sama. Ya orang yang tak lihat itu ya adiknya sampean. Yang baru tak lihat hari ini tadi. Wah ini adik Kan kalau aku nonton bisa takut ya. Kan aku nggak tahu, kan aku nggak pernah gini. Jujur aja aku nggak pernah ketemu orang yang mirip sama adiknya Mas Yunus. Satu, yang kedua, aku nggak pernah inget ya, entah di televisi, entah di YouTube, entah di IG aku pernah ngelihat orang yang mirip adiknya Mas Yunus. Terus kenapa kok aku ngelihat
si itu ada di situ. Dan kenapa kok semuanya saling menyambung? Aku kan belum bisa nyambungin ini kemana gitu kan, karena aku belum ngomongin ke Mas Yunus, terus baru ngobrol hari ini dan ternyata ya udah terselesaikan, udah nyambung. Berarti suaranya yang tak dengar itu suaranya istrinya Mas Yunus, yang tak lihat orang di pos 2 waktu kita turun itu adiknya Mas Yunus. Ya sudah. Jadi seperti itu teman-teman, cerita terkait apapun di Kelir, terkait apalagi ini yang dikira settingan, ini masih bisa kayak mungkin orang jatuh ya. Iya. Bisa jadi. Gue nggak mau. Ternyata saya punya gambaran itu sebenarnya Mas. Ada yang lempar gitu loh. Sampai kaget itu karena ada yang lempar, bukan suara loh. Bukan orang. Jadi lempar suara. Istilah dikasih itu karena dilempar. Ya kan? Ternyata sampean baru ngomong loh ini. Nemunya udah di bawah. Tak pikir udah maksudnya tak pikir dilempar gitu. Ya mungkin ini ketinggalan. Siapa yang mau ini yang ketinggalan ini teman-teman bisa DM. Ya. Taman Kelir, Taman Watu Kelir. Semar. Jadi gambaranku terkait dilempar itu ternyata salah kaprah. Ternyata nemu di bawah. Oke. Tapi kok Taman Kelir ini nyambungin ke sampean semua ya? Karena ada kepanikan Mas dari keluarga. Mungkin dicari ini. Iya, karena mungkin dari awal udah prediksi bakal terjadi kayak gitu, jadi kayak diingetin di awal gitu. Tapi kan namanya kita nggak tahu ya nanti kedepannya gimana. Ya akhirnya ternyata terjawabnya, wow. Aku cukup kaget karena itu suaranya kok katanya mirip istriku. Wow. Jadi kalau mirip nggak tak mirip-miripin, emang yang tak denger itu. Makanya aku sempat kaget waktu setelah Salim sama istrinya sampean. Aku sempat mikir, kok ini ya suaranya yang tak dengar waktu ngomong. Terus waktu adiknya Mas Yunus pulang itu aku juga mikir, kok ini yang tak lihat waktu di pos 2. Aku nanti pengen tanya adikku, pas hari itu ngapain? Apa istri lah? Apa mereka ngobrolin nyari saya gitu? Nanti tak tanyain lah. Batok. Semua gambaranku ternyata salah kaprah. Oke, mungkin itu. Terus untuk pos 2 kayaknya nggak ada apa-apa ya Mas, karena kondisi kan udah mulai terang banget ya. Meskipun di kamera itu udah nggak tertolong. Kita nggak ngalamin apa-apa selama terang. Kita malah lebih kayak turun itu intinya jangan cepet gitu loh teman. Sampai bawah segera balik gitu. Bahkan Mas Arya nggak sempet prepare ganti baju, enggak langsung turun. Aku aja sih karena aku naik bus. Ini terakhir ya untuk Mas Arya, gimana untuk jalur Kelir? Katanya pertama kali sampai puncak. Ya, bukan Setelah pertama sekali, kali. ya. Sebenarnya gini, aku naik Wilis tuh udah 9 kali. 9 kali. 9 kali. Jalur yang pernah tak naikin itu dari Kari, 40 Sari itu. Nggak Kan belum ada base camp. Ya. Jadi aku naiknya tuh lewat yang Polosarinya itu. Terus jalur kedua itu aku pernah cerita Jurang Senggani. Aku ketemu cewek itu. Terus lewat Bajulan. Terus lewat ketemu cewek maksudnya? Oh iya. Senggani yang aku Yang pernah diceritain cerita di live itu. Iya. Terus lewat yang bareng ke Jontani. Nah, yang Jontani ini akhirnya sampai puncak. Tapi kan hitungannya itu Wilis paling gampang kan. Iya. Paling enak, paling rekomen lah untuk itu. Apalagi antara camp area sampai ke puncak itu 30 menit kan. Iya. Karena emang sependek itu dan segampang itu. Tapi gak terlalu berkesan karena emang jalurnya pendek. Yang paling berkesan itu Taman Kelir. Jadi dari 9 kali pendakian itu baru puncak 2 kali dan yang paling tinggi dan paling susah Kelir itu di Kelir. Makanya nangis. Iya, kemarin nggak tak rekam ya. Aku sebenarnya pengen tak rekam tapi kok nggak enak gitu loh. Nangis kemarin tuh teman. Aku pas itu loh videoku pas aku pegang plakat. Nah itu tak tunjukin nanti ya. Itu posisi Mas Arya habis aku mau intinya mau tak matiin itu Mas Arya nangis. Aku gini, aduh tak matiin dah gitu. Aku nggak enak Mas, maksudnya ya sebenarnya nggak masalah sih nangis gitu. Cuma karena perjuangannya emang bener-bener ini. Dan itu mungkin buat menghargai perjuangan, kita nggak bisa teriak-teriak kan ya, janganlah teriak-teriak, yes nangis
Ya apalagi aku Wilis 9 kali loh. 9 Bayang- kali Mas. Bayangin 9 kali naik 5 jalur berbeda, baru ini naik di Wilis yang ketinggiannya di atas 2000 dan nanjaknya sekeren itu. Tinggal Trogati nanti berarti. Iya, Gas. haruslah Iya, Trogati. puncak sejati. Iyalah. Nanti habis itu next-nya puncak Dorowati. Well, Jos, Terus puncak mana lagi? Triangulasi, Dudo, Tudo, wah, Seran. langsung lah. Mantap. Pendakian lintas lingkar Wilis Madiun. Ya teman-teman, jadi seperti itu ya ceritanya, dan maaf kalau mungkin nanti suaranya kurang mantul karena aku tuh sebenarnya mau beli mic ini. Karena tak lihat loh, ini udah hari kemarin, hari Kamis nih nggak salah. Ya hari Kamis lah, nggak mungkin nyampe. Ini Sabtu. Otomatis ya wes seadanya dulu. Next kalau ada teman-teman setuju dengan konten seperti ini, mic-nya perlu diperbaiki, tak beliin mic khusus buat podcastan kayak gini. Podcast dong, ngolas. Sementara pakai ini dulu. Jadi kalau minus-minus di suara maaf ya. Oke teman-teman, nantikan cerita selanjutnya, ngolah selanjutnya dari Cito Adventure Madiun. Kalau ada pertanyaan terkait ini dan Mas Arya bisa komen aja. Oke, sekian, sampai jumpa.